Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnula Shaifa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is father and who brings his toddler on a motorcycle dies when old thick tree falls. A father Afik Afendi, 31 years old, died when a thick tree fell on when crossing on the Panggil Kalincar road, Ngalian on the Friday at around 6 p.m. The victim and the death count with several head injuries and the resident of Dondong village, Wonosari, Ngalian, was according to children who were still toddlers at the time at the incident. According to him, the fortunate incident began with the victim passed using a Supra X motorbike from the suit from Nangkang Market to the Kalincar. At the time, the victim had to pick up his two small children who were being left in the grandfather's house. The condition of the location where the motorcycle is cut by the fallen tree on the Palir Kalincar road, Ngalian District, Semarang City on the Friday. The victim's daughter for the years and the victim soon approaching 3 years old. Unfortunately, upon arrival, the victim and hit by tree west side of the road. And the victim before the incident had just returned from the work and factory pickup of the two children from the Wonosari area, and this was to return to Kaliwang, Kendal. He did take an alternative route to Kalingau via Tarupno. The condition at the victim, the incident surrounded severe head injuries. His body was taken to the Tugu Hospital. Meanwhile, his injured daughter was taken to Permata Medica Hospital. The condition of the child and the motorbike parents were recalled by the fallen tree on the Palir Kalincar, Ngalian District, Semarang City on Friday. A fallen tree hitting east of the block of the route, and alternative route had to block the flow of traffic. A resident of Mangga Agung explained arriving at the location about 15 minutes after incident. He saw the officer was already cleaning and the trees. It was expanding and traders entered and Pantuhari area. The next news is meet Puan Maharani at the Monas area. Golkar Party Chairman Airlangga Hartarto is optimistic the government can continue to run out as well as there is a party bearing a brilliant tree and Indonesian Democratic Party of the struggle. In the Airlangga Hartarto with the PDIP and the Chair Puan Maharani in the Monas area, Jakarta on the Saturday. According to Airlangga Hartarto, the Golkar Party is owner most seat in the parliament approved the reform. The Golkar Party was also in parliament during the leadership position processing from the President Habibie to Megawati Soekarno Putri. Airlangga also confided the PD when General Chair Megawati had the time several a president approving amendment related to direct elections. Namely, is the Golkar Party in the Puan Maharani at the Monas area. Airlangga Hartarto met the Chairman Puan Maharani in the Monas area on the Saturday, recording how Golkar and have collaborated a long time. Airlangga was also coordinating Ministry of the Economy that the competition in election between political parties is normal. Winning or closing in the presidential election is also matter of the course. According to the Golkar, what is extraordinary is how cooperating between potential and parties can be improved the welfare of the people. How can interrelated party cooperation maintain Pancasila, the ordinary state and Republic of Indonesia Constitution, and the Bhinneka Tunggal Ika?
The next news is Malang Maju wants to gather supporters all over Indonesia for the peace mission. The mayor of the Malang, Sutiaji, wants to gather support from the Aceh over Indonesia for the peace mission. He confided his after Arema versus Persebaya tragedy at the Kanjuruhan Stadium Malang Regency, which had more than 100 people in the Saturday. Sutiaji said football is separatist and entertainment. He also concerned about the happened after match between Arema and Persebaya Surabaya. He said, the Arema versus Persebaya tragedy at the Kanjuruhan Stadium, which killed hundreds of Arema support and had harmed Arema, is a hurt an image of Malang City as tolerant city. According to the hymn, football has become an turning and axis of the city of Malang and demanded by the people. Sutiaji believes the people of Malang City can be full of Aremania, will always support the spirit of love of peace. He also advised the level of society not underestimate the slave problem. This is from the learning from the tragedy at the Kanjuruhan Stadium in Malang on October 1, 2022 yesterday. It is maybe someone from the first provide support to file. It is sure regret. It's the same as the fighting tear gas in the first. The next news is prepare for Jokowi arrivals at the 2022 National MTK in the Sud Kalimantan. Also in between venue of opening National Musabah Watil Quran, which will take place on the 10 October 2022 in the Kirampert Nature Tourist Area Karangnitan District, Banjarnegara, Lakiwis at the Bambu Masjid of Ki Haji Abdul Qadir Hasan. A number of the workers were also seen clean off the main stage gas for the honor stage installing finders in the pouring rain. Some also complained about it's a mistake for Islamic entertainment. Business is also seen built and the Bambu Masjid lectures and equipment with the small talents by army and police officers have not yet to be seen in areas surrounded by the rubber plantation based on the plan. The event, which is stated by the promising a participant from the 34 province, was opened by the President Joko Widodo on Wednesday. To ensure reuniting governments, Haji Suhbirin Nur combined by the head of the Welfare Bureau and the Sud Kalimantan Provincial Secretariat Ahmad Solhan also carried out monitoring on Saturday. Solhan said the landing of the presidential helicopter combined by the preparing and spirit reading area. He also said that general all venues were finished and detailing for the vendors completed work Monday this blizzard or venue in the Banjarnegara, in the Banjarbaru City, Banjarmasin City, the Sud Kalimantan Provincial. Government has also installed telecommunication signal reinforcement at the main Kiram Park venue, Banjarnegara, Cadiz Coast in the Muhammad Muslim said. This party, together with a number of providers, had installed fiber optic network in the Kiram Park area. The next news is serial incident in the Padang Luar Agam, a number of the readers take a hospital. A series of incidents occurred on the Padang Bukit Tinggi crossroad on a Friday night. The exact location in the front in the Padang Luar Public Health Center, Payungadi District, Agam Regency. Ganda has not been able to confirm the chronology at the time. What time actually happened?
He also could not confirm it now because Homedifast Challenge were involved in this incident as well as the victim. Meanwhile, President Fabri said there were several victims who were evacuated in a Resit Health Center and hospital. It is happened at around 20 in Hawthorne. Tribun Padang separately, he said the police were already on the scan. The next news is, want to travel in Indonesia to Lake reason for generous reject immigration Nunukan. Here's the reason. Two Ligurian foreign citizens were refused entry Indonesia to Tunun Tanaka Nunukan port on the morning. The two men Allegria from the initial TM 14, 5 years old and IMI 35 years old. Head of Traffic and Immigration Resident Permits Immigration Class 2 Nunukan, Nugraha Syaputra said. The foreigner Allegria was inspected by the officer immigration checkpoint counter in the town Nunukan. The man and familiar called Putra the Allegria entered Indonesia without serving a visa. Putra explained the reason the two Allegrias come to Indonesia for tourist purpose. Meanwhile, the state of Algeria is not included in the object of the country, that is to give visit visa service or the arrival and visa free. This is considered with a circular letter from the Directorate General of Immigration on September 23, 2022. Considering immigration policy regrading and the visa service to support sustainable tourism during the pandemic COVID-19. Head of Traffic Immigration Resident Permit Class 2 Immigration Nunukan Nugraha Syaputra. It is so that is proven to have violated Article 30 Paragraph 1 Letter D of the Law Number 6 of the 2011 considering immigration. And the last news is, leasing for the motorcycle robbery targeting women in Karang in Tangerang City. Julia Mia Rahim, 19 years old, to become a victim of the illegal motorcycle robbery in the Tangerang City. As a result, the incident, Pondok Pucung Tangerang City lost his Honda Beat brown motorcycle. Jumila said the disturbed as he experienced a court on the Thursday. At the time, he was passing through for the Green Lake City area in the Cipondo, Tangerang City after taking his nephew to school. Shortly, he grappled by motorbike occurring two men and forces him to stop. The two men is a veteran and characteristic. One person has a boot in the face area and another has a tattoo in left arm. When they stopped at the side of the road, the person stood on motorbike, another sat on motorbike and Sadia behind Jumia. They immediately the pressure of the Jamlia and forced to the hand and motorbike is was driving. The two perpetrators said the Jumlia had been raised and raised payment for the 2 months. At the time, Jumia asked the eventually and the two perpetrators motorcycle left. However, the perpetrator was sitting on the motorbike, hit at the back on the head on the victim. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Aisyeva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang, Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Minggu 9 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan oleh jurnalis kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Penyidik Barreskrim Polri menemukan 2 video CCTV yang berada di luar area saat kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, 2 rekaman CCTV tersebut kini menambah jumlah dokumen CCTV yang sebelumnya telah berhasil dihimpun, yang berjumlah 32 CCTV. Rekaman CCTV baru tersebut ditemukan pada Jumat 7 Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, terima kasih Firda. Jadi Barreskrim Mabes Polri mengupdate perkembangan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi 1 Oktober pekan lalu. Jadi informasi terupdate yang berhasil kami himpun hingga saat ini ternyata penyidik Barreskrim Mabes Polri berhasil menemukan 2 CCTV baru yang merekam momen kejadian kerusuhan yang ada di luar Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu Kelabu, hari terjadinya insiden tragedi yang merenggut nyawa 131 orang korban. Kemudian 2 rekaman CCTV ini akan menjadi bahan penyelidikan tambahan untuk pihak Barreskrim Mabes Polri untuk mengusut kerusuhan yang terjadi bukan di dalam stadion yang berhasil diketahui 6 tersangka kemarin, tapi ini ada spesifikasinya dalam murni untuk melakukan penyelidikan yang TKP-nya berada di area luar stadion, yakni di luar Stadion Kanjuruhan yang sempat terjadi kerusuhan pada hari Sabtu malam sekitar pukul 10 malam tanggal 1 Oktober pekan lalu. Jadi sebelumnya penyidik Barreskrim Mabes Polri berhasil menemukan 32 CCTV yang merupakan lokasinya berada di dalam stadion yang itu menjadi bahan penyelidikan pihak Barreskrim Polri untuk mengungkap insiden kerusuhan yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Dan dari identifikasi 32 CCTV sebelumnya, ini pihak penyidik berhasil menetapkan 6 orang tersangka, yakni AHL yang merupakan dirut utama PT LIB, kemudian AH merupakan ketua panitia pelaksana, kemudian SS merupakan security officer dari stadion tersebut. Kemudian untuk dari kalangan kepolisian juga ada ditetapkan tersangka, yakni komisaris polisi berinisial SS selaku Kabak Ops Polres Malang, kemudian AKP atau Ajun Komisaris Polisi berinisial HD, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim, dan Ajun Komisaris Polisi TSA selaku Kasat Samapta Polres Malang. Kemudian pihak penyidik Barreskrim Mabes Polri juga melakukan serangkaian tahapan penyidikan dan penindakan hukum terhadap anggota 20 anggota kepolisian melakukan pengamanan. Jadi 20 orang anggota ini dilakukan sanksi internal, sanksi kode etik yang akan dilakukan pada pekan depan. Jadi 20 orang ini termasuk juga 11 orang pemegang senapan atau senjata pelontar asap yang mereka teridentifikasi dilontarkan sebanyak 11 kali ke arah Tribun Selatan sebanyak 7 kali, kemudian ke arah Tribun Utara sebanyak 1 kali, dan ke arah tengah lapangan sebanyak 3 kali. Kemudian informasi yang kami himpun hari Jumat kemarin, penyidik Barreskrim Polri berlokasi di Mapolda Jatim berhasil memeriksa 3 orang saksi baru ya, yang merupakan saksi tambahan yang nanti akan melengkapi berkas perkara tersangka 6 yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Kapolri. Dan ini 3 orang ini adalah sekretaris dari Aram FC, kemudian ada dari pihak Kadis Porat atau dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, dan 1 merupakan kalangan dari supporter. Kemudian informasi kami himpun pekan depan ya informasinya 6 orang tersangka ini akan dilakukan upaya pemeriksaan kembali yang berstatus sebagai tersangka. Artinya sebelumnya mereka ini diperiksa sebagai
saksi dengan status hukum sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kemarin hari Kamis sudah ditetapkan tersangka dan diagendakan kembali untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan status hukum baru, yakni sebagai tersangka pada pekan depan. Nanti kita akan ketahui lebih lanjut apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Kita akan update kembali pada pekan depan. Kemudian mengenai data jumlah korban yang kita juga mengupdate berdasarkan dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Update terakhir pada hari Sabtu kemarin tercatat ada sekitar 704 korban total. Jadi dari data 704 korban itu 131 diantaranya meninggal dunia, 23 diantaranya luka berat, 37 orang lainnya mendapat perawatan di rumah sakit, kemudian 550 orang lainnya mengalami luka ringan. Demikian Firda reportase kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Dari keterangan juga masih ada beberapa CCTV yang masih didalami. Ya, perlu kita ketahui 32 CCTV itu adalah yang berada di dalam maupun di sekitar stadion. Kemudian hari ini kita dapatkan lagi 2 CCTV yang berada di luar stadion. Itu masih dalam tim lapor dan juga nanti di dalam habis dalam rangka untuk mengidentifikasi kejadian yang ada di luar khususnya. Jadi dari dalam sudah ditetapkan 6 tersangka, dari luar pun yang kemudian akan didalami oleh. Jadi salah saya dulu teman-teman yang bisa sampaikan menurut proses itu tidak akan cari. Ya. Secara keseluruhan ada berapa sih? Ya. Enam tersangka sudah ditahan belum? Ya, jadi minggu depan baru dipanggil teman. Kerinduan akan pemimpin baru dan harapan masa depan Indonesia yang baik membuat sejumlah pengurus relawan menamakan Sobat Anies Dewan Pimpinan Daerah atau DPW Kalimantan Timur mendeklarasikan eksistensinya di Vikopi Jalan Bukit Alaya, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 8 Oktober. Deklarasi relawan Sobat Anies DPW Kaltim mengambil tema bergerak untuk bangsa. Dihadiri oleh Koordinator Bidang Logistik Dewan Pimpinan Nasional Sobat Anies, Haidro Haris, Ketua Sobat Anies DPW Kalimantan Timur Abdul Hairin, dan sejumlah pengurus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nefrianto Hardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nefri. Ya, silakan rekan Nefri. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Nefri, bisa mendengar kami dari studio?
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Bontang menutup pondok pesantren Darut Dakwah Wal Irsyad Ar-Rahman Segendis pasca menetapkan R sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan. Selanjutnya, polisi akan mengusut mengenai standar prosedur ponpes lantaran diduga ada pembiaran terhadap tersangka yang beraktivitas secara bebas di lingkungan santri putri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ismail Usman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ismail. Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Dari Bontang dapat saya laporkan bahwa pada Sabtu 8 Oktober kemarin Polres Bontang membongkar kasus ruda paksa atau pemerkosaan di Ponpes di Segendis. Dalam kasus ini Polres Bontang menetapkan tersangka R yang merupakan remaja 18 tahun yang juga diketahui merupakan anak dari pimpinan Ponpes tersebut, melakukan pemerkosaan. Namun pada kasus ini Polres Bontang menangkap tersangka R di luar daerah yang saat ini menempuh pendidikan di luar kota atau di Sulawesi, yang berada di Sulawesi Selatan. Dia ditangkap pada Sabtu kemarin. Saat ini tersangka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dikatakan AKBP Yosep Dwi Prasetya bahwa tersangka R akan dikenakan pengadilan anak karena saat melakukan pemerkosaan tersangka berusia 17 tahun 11 bulan. Saat itu aksinya dilakukan pada pertengahan Juni terhadap santri berusia 14 tahun, santriwati berusia 14 tahun. Tersangka melakukan aksinya memang dilakukan secara paksa. Saat itu tersangka diketahui kecanduan nonton video porno, bahkan sempat beberapa santri wanita yang berada di asrama putri tersangka memaksa untuk ikut menonton bareng, namun pada malam harinya tersangka menyelinap masuk ke asrama putri dan menarik salah satu tersangka korban ke dapur untuk digauli. Dalam kasus ini Kapolres Bontang pun memutuskan untuk menutup sementara pondok pesantren tersebut karena dari kasus tersebut, selain karena adanya munculnya kasus roda paksa, juga ternyata pondok pesantren tersebut memang tidak mengantongi izin operasi selama ini. Sempat sebelumnya di bulan Agustus, menurut keterangan Kemenak Bontang, sempat pengurus pesantren sempat mengusulkan izin operasi, namun ditolak oleh Kemenak karena syarat operasi pesantren memang belum memenuhi standar sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Bontang. Selain itu juga saat ini Kepala Pimpinan Ponpes masih berstatus saksi. Beberapa orang tua murid juga tengah ingin melakukan pelaporan terhadap pimpinan Ponpes karena diketahui atau diduga pimpinan Ponpes juga kerap melakukan pelecehan terhadap para santriwati, karena dari pengakuan beberapa santri, pimpinan Ponpes kerap masuk ke asrama putri dengan bertelanjang dada dalam kondisi saat malam hari. Bahkan juga ada beberapa putri memergokin aksi pimpinan Ponpes merekam santriwati saat selesai mandi dan dalam kondisi masih mengenakan handuk. Untuk sementara ini laporan dari saya. Terima kasih, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 11 pelanggar syariat Islam menjalani hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Kasus ini didominasi perjudian sebanyak 8 orang, sedangkan sisanya 3 orang terlibat kasus perzinahan. Eksekusi ini dilakukan di halaman Gedung Islamic Center Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang pada Jumat 7 Oktober. 3 terhukum kasus zina masing-masing dihukum 100 kali cambuk tanpa dikurangi masa tahanan, sedangkan terhukum judi bervariasi karena dikurangi masa tahanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Rahmat Wiguna yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat.
Baik, terima kasih Firda. Bisa dilaporkan eksekusi cambuk ini dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam bersama Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada hari Jumat tanggal 7 Oktober kemarin. Lokasi eksekusi dilakukan di Gedung Islamic Center yang berada di Kecamatan Karangbaru. Dilaporkan kalau eksekusi ini dilakukan terhadap 11 pelaku pelanggar hukum jinayat. 11 ini terbagi atas 8 orang pelaku maisir atau perjudian, sedangkan 3 orang terlibat kasus prostitusi atau perjinaan. Khusus kasus prostitusi ada 3 terhukum, yakni terdiri atas 2 pria dan seorang wanita. Masing-masing terhukum mendapat 100 kali cambukan yang dilakukan di hadapan masyarakat umum. 100 hukuman ini, cambukan ini dilakukan secara penuh karena ketiga terhukum tidak mendapat masa pengurangan masa tahanan, sedangkan 8 pelaku perjudian dihukum bervariasi antara 7 hingga 20 kali cambukan tergantung pengurangan masa tahanan. Kadis Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang Samsur Rijal mengatakan eksekusi yang dilakukan pada Oktober ini merupakan eksekusi kedua, karena sebelumnya eksekusi pertama dilakukan pada Maret lalu, di mana ada 7 orang terhukum yang menjalani hukuman cambuk. Samsur Rijal mengatakan eksekusi ketiga akan dilaksanakan pada November, di mana saat ini sudah ada 2 terdakwa yang mendapat vonis dari Mahkamah Syariah Aceh Tamiang. Kedua terhukum yang akan dieksekusi nanti merupakan juga terlibat kasus perjudian atau perjudian online. Demikian dilaporkan dari Aceh Tamiang. Baik, terima kasih rekan Rahmat Wiguna dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kerinduan akan pemimpin baru dan harapan masa depan Indonesia yang baik membuat sejumlah pengurus relawan menamakan Sobat Anies Dewan Pimpinan Daerah atau DPW Kalimantan Timur mendeklarasikan eksistensinya di Vikopi Jalan Bukit Alaya, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 8 Oktober. Deklarasi relawan Sobat Anies DPW Kaltim mengambil tema bergerak untuk bangsa dihadiri Koordinator Bidang Logistik Dewan Pimpinan Nasional Sobat Anies, Haidrul Haris, kemudian Ketua Sobat Anies DPW Kalimantan Timur, Abdul Hairin, dan sejumlah pengurus lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Nefrianto Hardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nefri. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 2 terdakwa kasus pemalsuan uang pecahan Rp100.000 di Malinau divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Malinau pada Kamis 6 Oktober. Kasus pemalsuan uang tersebut berawal dari temuan pihak kepolisian dan sempat viral. Pedagang kaki 5 di Malinau Kota menjadi korban pada Sabtu 28 Mei lalu. Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau mengidentifikasi keduanya sebagai dalang penyebaran uang palsu di Malinau. Penyebaran uang palsu dilakukan secara acak menyasar pedagang kaki 5 dan toko-toko kecil untuk menghindari kecurigaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Firda dan rekan-rekan di studio untuk kasus terakhir dari kasus pemalsuan uang pecahan Rp100.000 di Kabupaten Malinau telah dibacakan putusan hasil Majelis Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara 2 terdakwa kasus pemalsuan uang. Keduanya divonis terbukti bersalah memalsukan uang pecahan Rp100.000 yang aksinya tersebut sebelumnya ditangani oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau pada akhir Mei 2022 lalu. Untuk kasus ini memang pada saat tahap penyelidikan oleh polisi memang di awalnya memang
sempat viral di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya terjadi di Kota Tarakan, dan belakangan diidentifikasi terjadi juga di wilayah perkotaan ibu kota Malinau. Nah, kemarin pada hari Kamis 6 Oktober 2022 lalu Majelis Hakim memutus keduanya bersalah dan dihukum pidana penjara 4 tahun dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan polisi sebelumnya, untuk kasus ini kronologinya berawal dari temuan pihak kepolisian, di mana pada saat kejadian yang menimpa pasangan suami istri pedagang kaki lima di Malinau Kota sempat viral dan ditanggapi oleh pihak kepolisian, dan menemukan dua terduga yang diduga kuat sebagai dalang pelaku penyebaran uang palsu di Kabupaten Malinau. Untuk modus penyebaran uang palsu ini di awal diidentifikasi oleh polisi menggunakan peralatan sederhana. Pada saat keduanya ditahan di kediamannya, ditahan bersama sejumlah alat bukti, diantaranya printer dan sejumlah uang kertas atau uang palsu yang pecahan Rp100.000 berjumlah sekira 100 lembar. Jika dikalkulasikan, keduanya telah mengedarkan uang palsu ke sejumlah wilayah di ibu kota Kabupaten Malinau berkisar di angka Rp10 juta. Terakhir, pihak kepolisian mengidentifikasi keduanya menyebarkan atau modus keduanya menyebarkan di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan, khususnya di toko-toko kecil, toko-toko kelontong dan pedagang kaki lima, untuk menghindari aksinya terendus oleh pihak kepolisian. Namun pada Mei 2022 lalu pihak kepolisian berhasil menahan kedua tersangka dan diidentifikasi sebagai terduga kuat pelaku. Kemudian perkara tersebut berlanjut hingga ke meja sidang dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malinau. Terakhir pada hari Kamis 6 Oktober 2022 lalu Majelis Hakim telah memutus keduanya bersalah dan diganjar hukuman 4 tahun penjara, denda 1 miliar dan subsidi 6 bulan kurungan penjara. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjir melanda beberapa wilayah kota Denpasar pada Sabtu 8 Oktober dini hari hingga pagi. Setidaknya ada 6 titik banjir yang cukup parah merendam permukiman warga di Denpasar. Ke-6 titik tersebut meliputi Jalan Pura Demak Pemecutan Kelot, Perumahan Padang Asri Pandang Sambian Kelot, Monang Maning Desa Tegal Kerta, Bumi Ayu Sanur hingga Kertapura Pemecutan Kelot. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Putus Supartika yang akan melaporkannya. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Dapat saya laporkan bahwa untuk banjir di Kota Denpasar sendiri terjadi pada Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin. Banjir ini terjadi dikarenakan intensitas hujan atau curah hujan yang cukup tinggi dari Jumat malam sampai Sabtu dini hari. Diketahui kejadian banjir yang terparah itu terjadi di Jalan Pura Demak, di mana ketinggian air saat pagi hari mencapai setinggi orang dewasa atau 1,5 meter lebih. Menurut penuturan salah seorang warga bahwa banjir ini mulai datang sekitar pukul 2 pagi atau 2 dini hari, di mana saat itu ketinggian air seperut. Selanjutnya menjelang pukul setengah 3 pagi, ketinggian air sudah mencapai atau di atas orang dewasa. Itu diketahui bahwa puluhan rumah terendam di Jalan Pura Demak, di mana yang terparah adalah di Jalan Pura Demak Gang 1. Dan air baru bisa surut hingga pukul setengah 11 siang, itu pun karena bantuan penyedotan dari Balai Wilayah Sungai Bali dan Nusa Penida. Dalam proses penanganan banjir tersebut, Wali Kota Denpasar juga turut ikut serta dalam penanganan banjir, di mana beliau hadir sekitar pukul setengah 5 pagi hingga pukul 11 siang. Dan diketahui juga bahwa untuk sementara warga yang terdampak banjir pada pagi hari tersebut dievakuasi oleh tim BPBD Kota Denpasar dan juga Basarnas Provinsi Bali, dan dievakuasi ke rumah-rumah warga terdekat yang tidak terdampak banjir dan juga ke musola, ke masjid.
yang ada di dekat dengan kawasan banjir tersebut. Selain itu dari pihak Pemkot Denpasar sendiri telah menyediakan beberapa bantuan untuk warga yang terdampak banjir seperti sembako, juga selimut dan makan siang, karena kita ketahui bahwa dari pukul 2 dini hari sampai pukul 11 siang banjir masih melanda wilayah Kota Denpasar. Selanjutnya setelah banjir surut, warga kembali ke rumah mereka masing-masing dan membersihkan rumah mereka yang sempat terendam oleh banjir. Sementara itu untuk antisipasi banjir susulan, Dinas PUPR Kota Denpasar sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah penggelontoran sampah yang berada di saluran drainase dan juga yang ada di sungai, sehingga nantinya saat ada curah hujan yang tinggi, maka air bisa atau tidak akan terjadi banjir lagi. Selain itu, untuk langkah jangka panjang sendiri, Pemkot Denpasar juga akan menambah saluran air di wilayah yang daerahnya agak cekung, yang rawan terjadi banjir di setiap musim hujan. Demikian laporan saya dari Denpasar. Terima kasih, Firda. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan tenda roboh di Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di depan The Park Mall Solo Baru pada Sabtu 8 Oktober. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo, Tri Marianto, mengimbau masyarakat untuk melakukan mitigasi dengan memangkas pohon yang rimbun. Ia pun meminta para warga untuk melakukan mitigasi agar cuaca ekstrim tidak menimbulkan pohon tumbang dan menimbulkan kerugian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Ahmad Syarifuddin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syarifuddin. Ya, benar sekali rekan Firda bahwa semalam terjadi angin kencang disertai hujan yang kemudian menumbangkan setidaknya 2 pohon yang ada di Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di depan The Park Mall Solo Baru. Nah, di situ tadi pihak BPBD, Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo, Tri Marianto, sudah mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan penanganan. Sisa-sisa dari pohon tumbang sudah ditangani, termasuk pihak manajemen The Park Mall juga sudah menangani pohon tumbang yang mengenai mall itu, dan dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan mitigasi secara mandiri, termasuk memangkas pohon-pohon yang sudah rimbun. Pihaknya juga dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo juga sudah melakukan pemangkasan pohon-pohon yang rimbun di sekitar jalan kabupaten dan jalan protokol. Harapannya nanti ketika ada cuaca ekstrim lagi tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar begitu. Sekian. Ya, baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Kayang Utara, Kalimantan Barat, Citra Duani, telah mengecek lahan petani Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayang Utara, Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Citra Duani menyampaikan mata pencarian masyarakat di sekitar desa tersebut, yakni di bidang pertanian. Dikatakan Bupati Citra terdapat lebih dari 70-an hektar lahan pertanian masyarakat yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kayang Utara, Kalimantan Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jovi. Terima kasih rekan Firda. Bisa saya sampaikan bahwa di daerah Kabupaten Kayang Utara, tentunya ini menjadi daerah yang sangat ini sekali ya, sangat tinggi sekali sektor pertaniannya ini. Karena bisa disampaikan dari penyampaian Bupati Kayang Utara Citra Duani tadi, bahwa beliau menyampaikan sekitar 70-an hektar lahan pertanian masyarakat ini khusus di Kecamatan Sukadana itu sendiri. Nah, tentunya ada lagi di daerah kecamatan, di 6 kecamatan ya seperti itu. Nah, untuk lahan pertanian masyarakat ini sekitar 20-an hektar ini sudah menguning, ini lahan padinya seperti itu, dan siap untuk dilakukan panen seperti itu. Nah, tentunya selain mengecek langsung
pertanian, sektor pertanian maupun lahan pertanian masyarakat di daerah Kecamatan Sukarana. Nah, pihak pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian Pertanian dan Pangan Kayong Utara, tentu melakukan langkah yaitu perlindungan atau pencegahan terhadap alih fungsi lahan, seperti yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu juga, itu terkait dengan rapat koordinasi LP2B, nah perlindungan lahan pertanian berkelanjutan seperti itu. Nah, hal ini dilakukan tentunya dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan daerah, yaitu dalam sektor pertanian, karena kita tahu wilayah Kabupaten Kayong Utara ini, khususnya di Kecamatan Sukarana ini, lahan pertaniannya sangat luas seperti itu, seperti yang disampaikan sekitar 70-an hektar tadi. Nah, hal ini tentunya disikapi oleh pemerintah daerah, terutama dalam melihat kondisi saat ini bahwa ketahanan pangan daerah ini sangat dibutuhkan sekali ya, seperti itu. Terutama ini dalam rangka untuk mencegah atau mengantisipasi inflasi daerah. Nah, untuk di Kabupaten Kayong Utara sendiri kan ini juga menjadi sektor pertaniannya itu tinggi dalam penghasil padi seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi atensi bersama pemerintah daerah Kayong Utara bersama OPD terkait, Forkopimda dan OPD terkait dalam melakukan langkah antisipasi dari inflasi, dan juga ini tentunya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, terutama di sektor pertanian, yaitu padi seperti itu. Oke, kembali rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kerinduan akan pemimpin baru dan harapan masa depan Indonesia yang baik membuat sejumlah pengurus relawan menamakan Sobat Anies Dewan Pimpinan Daerah atau DPW Kalimantan Timur mendeklarasikan eksistensi di Vikopi Jalan Bukitalaya, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 8 Oktober. Deklarasi relawan Sobat Anies DPW Kalimantan Timur mengambil tema bergerak untuk bangsa, dihadiri oleh Koordinator Bidang Logistik Dewan Pimpinan Nasional Sobat Anies, Hidro Haris, dan kemudian Ketua Sobat Anies DPW Kalimantan Timur, Abdul Hairin, dan sejumlah pengurus lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nofrianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nefri. Ya, selamat siang rekan Tribuners dan juga rekan Firda dimanapun Anda berada. Hari ini saya melaporkan dari Kota Samarinda, Kota Tepian, Kalimantan Timur. Sobat Anies, Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Timur mendeklarasikan diri di Kota Tepian Samarinda, dan pendeklarasian ini dalam rangka untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai kandidat untuk di Pilpres 2024, dan Sobat Anies di sini berharap mendukung Bapak Anies Baswedan itu menjadi calon Presiden RI, di mana Sobat Anies ini setuju bahwa profil seorang Anies Baswedan itu seorang yang baik, juga jujur, dan telah berhasil semasa pengalamannya di pemerintahan, saat jadi Menteri Pendidikan RI, kemudian juga saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan terbukti menurut survei, menurut Ketua Logistik Sobat Anies Dewan Pimpinan Nasionalnya, yaitu Hidro Haris, bahwa sebanyak 86,69% warga dan masyarakat di kawasan Jakarta itu setuju dan cukup bahagia kalau misalnya Bapak Anies Baswedan itu selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan oleh karena itu salah satu landasan kuatnya itu Sobat Anies itu mencalonkan diri mencalonkan Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden RI. Saat ini menurut Ketua DPW Sobat Anies Kalimantan Timur, bahwa Sobat Anies di Kalimantan Timur sudah bersiap untuk semakin mengeluarkan dan menyebar bahwa menjalin kekuatan, juga menjalin kekompakan untuk berupaya mendukung Anies Baswedan sebagai calon Pilpres yang kuat akan pada 2024 ini. Kemudian sebanyak beberapa wilayah di Kalimantan Timur, Sobat Anies juga sudah berusaha mengepakkan sayap dan mendirikan sayap-sayapnya, seperti di
Kota Bontang itu dikonfirmasi sudah siap untuk mendirikan Sobat Anies. Kemudian di Balikpapan juga siap ya, sudah ada 300-an orang untuk mendeklarasikan dan mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon Pilpres 2024. Kemudian pada daerah Tenggarong juga siap ya untuk mendukung Bapak Anies Baswedan untuk sebagai calon kuat kandidat pemilihan presiden 2024. Selain itu di Kota Samarinda sudah pasti kota tepian ini yang jadi tempatnya ibu kota di Kalimantan Timur dan sebagai kota penyangga IKN pasti mendukung pencalonan dari Anies Baswedan sebagai calon kuat Pilpres 2024. Persiapan saat ini yang sudah dilakukan, mereka dari Sobat Anies ini sudah mendirikan sejumlah baliho jumbo, berukuran jumbo, kemudian jumlah spanduk yang disebar di sejumlah wilayah strategis kota tepian Samarinda Kalimantan Timur. Dan baru saja kemarin malam juga ada sebuah baliho yang sudah ditaruh di kawasan Jalan Awang-Long, Kota Samarinda, Kelurahan Bugis, Kota Samarinda Kalimantan Timur yang paling jelas terpampang. Dan demikian rekan Firda serta Tribuners dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Efrianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lejen Suprapto Tembesi pada Sabtu 8 Oktober pagi melibatkan dua mobil. Dua kendaraan mobil, satu unit Toyota Rush dengan nomor polisi BP 1368FR dengan mobil truk pengangkut tabung gas LPG milik PT Dia Karusene. Dalam kejadian tersebut, mobil Toyota Rush mengalami rusak pada bagian depan setelah menghantam besi pembatas jalan. Sedangkan mobil truk bermuatan ribuan tabung gas LPG itu masuk ke dalam jurang Waduk Duryangkan Muka Kuning. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik. Selamat siang rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Perlu kami informasikan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lejen Suprapto, Waduk Duryangka Muka Kuning begitu. Nah, laka lantas mengakibatkan dua kendaraan mengalami rusak parah, sementara satu unit kendaraan truk pengangkut gas LPG yang akan disalurkan ke masyarakat begitu juga nyaris terjun ke dalam waduk. Dalam insiden ini, seperti Toyota Rush itu mengalami rusak parah begitu. Nah, memang tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, dua pengendara yang mengemudi Toyota Rush, bapak dan anak begitu, mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit begitu. Nah, Tribuners, insiden ini bukan kali pertama begitu. Bahkan dalam sepekan terakhir, tidak jauh dari lokasi yang sama juga telah terjadi kecelakaan. Satu unit mobil Subaru begitu mengalami rusak parah. Nah, menurut Kanit Laka Lantas begitu, Polresta Barelang bahwa angka kecelakaan dalam sepekan terakhir memang mengalami peningkatan begitu. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca buruk dan faktor pengemudi yang kurang berhati-hati. Ya, mungkin demikian rekan Firda. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jessica Veronica Fura merupakan perwakilan Indonesia asal Halmahera Barat pada event Asia Youth International Model Unit Nation atau AIMUN 2022 di Malaysia. Jessica merupakan anak ketiga dari pasangan Johan Fure dan Tresce Rumadi di Halmahera Barat mengaku bangga mengikuti event tersebut. Sebab dalam kegiatan internasional tersebut, Jessica bisa memperkenalkan budaya Indonesia khususnya Halmahera Barat di Maluku Utara. Jessica mengaku terkendala bahasa di awal keikutsertaan pada event tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Faisal Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Tribuners di mana saja Anda berada. Dilaporkan dari Maluku Utara, dari khususnya di Halmahera Barat, bahwa seorang pemuda asal Halmahera Barat yakni Jessica Veronica Pure yang terpilih sebagai delegasi Indonesia dalam kegiatan fashion atau Aimun yang diselenggarakan di Malaysia pada tanggal 3 September hingga tanggal 30 September hingga tanggal 3 Oktober lalu. Nah, Jessica yang sempat diwawancarai Tribuners menyatakan bahwa sebagai delegasi Indonesia ia merasa bangga untuk mengikuti kegiatan internasional yang diselenggarakan di Kuala Lumpur tersebut. Pada kesempatan tersebut juga Jessica menceritakan bahwa awal-awal mendaftar sebagai peserta Aimun di Malaysia, ia terkendala beberapa kendala, yakni kurangnya bahasa Inggris yang dikuasainya. Begitu juga ada beberapa kendala yang sempat diceritakan oleh Jessica kepada Tribun. Adapun yang menjadi sebuah kebanggaan bagi Jessica yakni memperkenalkan budaya Indonesia khususnya Halmahera Barat kepada dunia internasional, di mana pada saat kegiatan Aimun di Malaysia tersebut Jessica memperkenalkan budaya yakni pakaian adat dari suku Tobaru Halmahera Barat dan juga tarian tide-tide Halmahera Barat yang diperkenalkan di dunia internasional. Nah, budaya ataupun tradisi yang ditampilkan di dunia internasional tersebut mendapat respon ataupun sanjungan dari rekan-rekan dari Jessica dari negara-negara lain yang ikut pada kegiatan tersebut. Nah, selain itu Jessica juga memberikan motivasi ataupun dorongan-dorongan kepada pemuda-pemuda Indonesia khususnya Maluku Utara, terlebih pada masa pemuda Halmahera Barat agar tetap bersemangat belajar dan terus menggapai cita-cita dan jangan putus asa mengikuti mencapai cita-cita melalui dunia pendidikan. Nah, demikian rekan Firda yang bisa disampaikan dari Maluku Utara. Ya, baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Persekutuan Kaum Bapa atau PKB Gereja Kristen Injili Sion Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat menggelar Lomba Yospan pada Sabtu 8 Oktober sore. Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT ke-65 PKB GKI Sion Sanggeng. Koordinator Lomba Wanto Sujimi mengatakan ada sejumlah rangkaian perlombaan untuk menyambut HUT kali ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Marvin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marvin. Halo rekan Marvin. Halo rekan Marvin, bisa mendengar kami dari studio? Ya. Ya, Firda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Firda. Persekutuan Kaum Bapa Gereja Kristen Injil Sion Sanggeng Manokwari pada Sabtu kemarin menggelar Lomba Yospan berjalan. Nah, Lomba Yospan berjalan ini diadakan dalam rangka menyambut HUT ke-65 tahun PKB GKI Sion Sanggeng. Koordinator lomba yakni Wanto Sujimi mengatakan ada sejumlah rangkaian lomba yang sudah dilaksanakan untuk menyambut tersebut. Selain lomba Yospan, panitia juga akan menyelenggarakan lomba nasional kepada lomba yang berada di melalui momen ini ia berharap persekutuan kaum bapak di GKI Sanggeng bisa lebih kompak dan bisa menjalin kebersamaan lebih dalam lagi. Demikian yang bisa saya laporkan.
Baik, terima kasih rekan Marvin dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari koordinator lomba Wanto Sujimin dan berikut liputannya untuk Anda. Badan Pelayan PKW periode 2022-2027 menyelenggarakan beberapa kegiatan. Hari Kamis kemarin sudah kami laksanakan kegiatan lomba solo yang sudah selesai, dan hari ini adalah kegiatan lomba yang kedua, yaitu lomba parade Yos Panjalan yang sementara berlangsung. Dan besok hari hutnya, yaitu tanggal 9 Oktober 2022 adalah hari ulang tahun PKB puncak. Kita akan beribadah bersama di rumah Tuhan di Jemaat Gereja Sanging dengan semua jemaat, dan diharapkan dengan momen ini persekutuan kaum Bapak di Jemaat Sanging akan semakin erat dan semakin kokoh. Demikian. Artinya ini kegiatan terakhir yang diselenggarakan menjelang HUT-nya. Ya, ini kegiatan terakhir, kegiatan dalam sifat lomba yang terakhir. Sedangkan tadi siang, saya ada lupa tadi siang itu ada, pagi menjelang siang itu ada kegiatan kunjungan kasih kepada kita punya Bapak Duda, dan itu sudah dilakukan oleh seksi diakoni. Sementara yang kegiatan lomba itu dilakukan oleh seksi rekreasi, kesenian, dan olahraga. Mungkin ada Bapak punya pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan ke Gereja Agung Paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau yang berada di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, akan diresmikan pada Rabu 19 Oktober nanti. Setiap pekannya, umat Katolik di paroki tersebut bergantian kerja bakti membersihkan lingkungan dan bangunan gereja sebelum diresmikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Marpina Wulandari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marpina. Iya, terima kasih Firda. Ya, memang untuk Gereja Agung Paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau ini merupakan satu-satunya gereja terbesar yang ada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana merupakan bagian dari Keuskupan Sanggau. Nah, Gereja Agung ini mulai dibangun pada Januari 2018 dan rencananya akan diresmikan pada tanggal 19 Oktober nanti. Nah, bangunan ini diperkirakan nanti akan mampu menampung sekitar 2.000 umat yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektar. Nah, untuk peresmiannya nanti juga diperkirakan akan dihadiri umat dari berbagai stasi, dari berbagai paroki di Keuskupan Sanggau yang membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Nah, untuk menyambut rangkaian kegiatan untuk peresmian gereja ini, umat Katolik di Paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau sendiri setiap pekannya itu akan bergiliran mendapatkan jadwal untuk membersihkan area gereja, karena area yang cukup besar ini membutuhkan banyak sekali tenaga untuk membersihkannya, mulai dari basement, kemudian lantai 2 dan lantai atas itu yang digunakan untuk perayaan ibadah. Jadi tidak hanya umat Katolik yang berada di kering-kering atau stasi, tetapi juga organisasi Katolik lainnya dan juga sekolah-sekolah, yayasan dan pihak perguruan tinggi juga terlibat untuk membantu membersihkan lingkungan gereja yang cukup besar ini, supaya nantinya dalam pelaksanaan peresmian dapat dihadiri dan diikuti umat dengan tenang dan nyaman. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Marpina Wulandari dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kelestarian Benteng Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo terancam. Benteng Baluarti sisi barat sempat dijebol pemilik lahan menggunakan alat berat pada April 2022 lalu. Buntutnya pemilik lahan kini dipindahkan hingga ditahan di rutan Polres Sukoharjo karena terbukti merusak cagar budaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Khairul Muzaki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Khairul. Halo rekan. Saya laporkan dari Sukoharjo bahwa Benteng Keraton Kartasura ini dibangun pada tahun sekitar 1680 oleh Amangkurat II.
Nah, kemudian terjadi pemberontakan atau diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Raden Mas Garendri pada sekitar tahun 1700-an yang menyebabkan bangunan keraton itu jebol pada benteng pertahanannya. Nah, kemudian benteng Keraton Kartasura dipindahkan ke Surakarta. Nah, sampai saat ini jejak-jejak peninggalan kejayaan Keraton Kartasura itu masih berada tepatnya di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya adalah bekas benteng Keraton Kartasura. Nah, yang menjadi keprihatinan saat ini bagi masyarakat adalah kondisi benteng tersebut yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak ditumbuhi tanaman liar. Tanaman liar yang menempel pada bangunan benteng Kartasura itu lama-lama bisa menggerogoti dan merusak kondisi bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya tersebut. Selain kondisinya yang mengkhawatirkan, memprihatinkan karena banyak ditumbuhi tanaman liar, ternyata benteng Kartasura ini yang tertinggal hanya sekitar 200 meter di sisi barat keraton, ini sempat dijebol juga atau sempat dihancurkan oleh pemilik lahan setempat. Saat ini pemilik lahan berinisial MB sudah ditahan di Polres Surakarta karena dianggap melanggar pidana tentang penghancuran atau perusakan cagar budaya. Yang jadi permasalahan saat ini selain pelestarian cagar budaya yang masih terbentur oleh kewenangan siapa ini bangunan masjid ini dilestarikan. Ini sebenarnya ada persoalan lain yang cukup krusial, yakni kepemilikan lahan, karena lahan di sekitar benteng Kartasura ini ternyata sudah beralih ke pribadi atau menjadi sertifikat hak milik pribadi, atasan pribadi. Ini yang menjadikan persoalan keberlanjutan soal pelestarian benteng ini akan masih berlanjut sampai seterusnya, karena pemilik lahan masih akan berpikir akan menghancurkan benteng itu karena dianggap benteng itu tidak ada manfaatnya bagi kepentingan ekonomi mereka. Seperti kasus kemarin di bulan April, kemudian di bulan Juli, itu pemilik lahan menghancurkan benteng itu bukan tanpa alasan, namun karena mau dibikin tempat kos-kosan atau tempat usaha. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa pemerintah itu juga belum memberikan perhatian lebih terhadap bangunan bersejarah itu mau diapakan, termasuk soal kepemilikan lahan itu. Kenapa lahan itu sampai dimiliki pribadi, padahal merunut dari sejarahnya lahan di sekitar bangunan sejarah itu harusnya itu milik pemerintah atau pihak keraton. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Khairul Musaki dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Joko, seorang warga yang tinggal di sekitar benteng Keraton Kartasura. Berikut liputannya untuk Anda. Ini gimana ya, sekarang ya ribut lagi. Dulu ya seperti ini. Dulu waktu kejadian itu ya udah ribut sekali, udah terawat lah. Gampangnya itu pohon-pohon kecil banyak sekali. Belum dijual tanahnya sama gempur tembok ini, pagar ini, balwati ini. Nah itu jadi kesalahan. Tapi jadi urusan itu. Oh ya udah, ya ingatkan, tapi ya gimana, orangnya nggak percaya. Jadi istilahnya itu gimana ya? Yes, orang punya uang ya begitu ya. Nah selama ini sudah terawat. Dan tadi ini terjadi lagi tumbuh-tumbuhan itu loh. Tidak dirawat, sebetulnya kemarin-kemarin udah baik. Nah terus sekarang lagi akan, maksudnya itu senang sekali kalau dirawat, yang rapi gitu loh. Jadi orang-orang dari luar atau dari mana itu bisa dilihat dengan baik. Ini keraton dulu gitu loh, maksudnya ya betul. Mas dan malu ya, mau melihat ya cuma keraton di dalam malah bagus. Ada itu, malah tiap tahun bisa ada tamu dari luar. Jadi pariwisata itu loh.
jalan di sebuah jembatan dekat PT Mangkok Mas, Jalan Raya Ngempon, Karangjati, Pirangapus, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang telah selesai diperbaiki. Jalan yang ambles pada Senin 26 September lalu mengakibatkan arus lalu lintas ditutup total. Akibatnya kendaraan-kendaraan dialihkan melewati Jalan Kertanegara, Jalan Kiai Anti, dan jalan di samping PT Mangkok Mas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Baik, Firda dan para Tribuners. Jadi yang bisa dilaporkan dari wilayah Kabupaten Semarang sejak Senin tanggal 29 September lalu, itu terdapat sebuah jalan yang berada di jembatan di jalur Karangjati Pirangapus itu ambles ya. Sedangkan jalan tersebut merupakan akses ke berbagai kawasan industri dan berbagai kawasan lainnya, sehingga dengan amblesnya jalan tersebut akses arus lalu lintas ditutup total dan sempat terjadi kepadatan, sehingga akhirnya kendaraan-kendaraan tersebut dialihkan menuju ke permukiman desa agar tetap bisa melewati daerah tersebut. Meskipun demikian, warga-warga setempat pun tetap mengeluh ya, karena kendaraan lewat tidak hanya kendaraan roda 4 atau roda 2, namun kendaraan besar seperti truk tronton dan lain-lainnya. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum sendiri telah memperbaiki jalan tersebut dan mulai bisa dilewati semenjak hari Senin tanggal 3 Oktober kemarin. Dari pantauan kami pada hari Kamis, di sana sudah mulai mulus ya jalannya, dan akses lalu lintas bisa dibuka kembali. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa jembatan tersebut sendiri sudah lama ya dibangun sejak zaman Belanda di sebelum tahun 1980, sehingga konstruksinya sudah mulai rapuh dan berbahaya karena hampir setiap hari dilewati oleh kendaraan besar. Di sana banyak kawasan industri, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Dan saat ini akses dari Jalan Karangjati menuju ke Pirangapus tersebut sudah kembali dibuka. Begitu yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Firda. Baik, terima kasih rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng melaporkan langsung dari Semarang. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi akan kami tampilkan Kepala wawancara dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Totit Oktorianto dan juga tukang tambal ban sekitar lokasi yakni Ahmad Priyadi. Berikut liputan yang untuk Anda. Senin kemarin sudah bisa lewat. Oh, mulai Senin kemarin ya Pak ya? Iya, sudah bisa lewat. Oh ya, alhamdulillah berarti ya Pak ya. Terus iya, Mas. Jembatannya juga sedang diperbaiki atau bagaimana ya Pak ya itu Pak ininya? Ya, sebenarnya sudah bisa buat lewat dulu. Sudah bisa untuk kontainer sudah bisa lewat. Oh, sudah bisa. Kalau proyeknya itu Pak sedang dalam perbaikan atau apa ya Pak? Yang di sampingnya itu ya Pak ya? Sepertinya lagi di... Oh, sayap-sayap sampingnya ya, nanti kan masih proses Pak. Oh, itu ini ya, perbaikan jembatan ya Pak ya? Perbaikan ya. Oh, ya. Yang penting saat ini sudah bisa dilewati itu ya Pak ya? Sampun, sampun. Mas. Oh Pak, jembatan itu jembatan lama ya Pak ya, Pak Totit itu Pak? Jembatan yang... Halo, ya Pak. Halo Pak Totit. Halo ya. Terputus-putus ya. Oh. Nanti sinyalnya nanti angel gini. Ya. Mau tanya Pak, itu jembatan sudah lama ya Pak ya? Dari tahun berapa ya Pak kira-kira itu Pak? Kalau dilihat. Oh, waduh, enggak apa, tapi sudah lama itu strukturnya. Itu view. Hari Senin Pak. Oh. Nah, kendaraan berarti sudah nggak dialihkan lagi? Enggak. Oh. Cuma 5 hari itu. Pekerjaannya Pak? Iya. Oh, siap. Jenenge asmine sinten Pak? Ahmad Priyadi. Usia pinten Pak? Usia 4. Oke, siap. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari Chandra Fransi Tanggang menyebut sudah ada 2.600-an badan usaha berbadan hukum di wilayah kerjanya yang mendaftarkan para pekerja untuk menerima jaminan sosial ketenagakerjaan atau JAMSOSTEK. Hal itu ia sampaikan seusai menggelar sosialisasi bagi 59 karyawan PT Blesgia Service Sejahtera atau BSS yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari pada Jumat
7 Oktober sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Crescentia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Crescentia. Baik, terima kasih rekan Firda. Betul sekali bahwa dari Kepala BPJS Kerjaan Cabang Manokwari, Chandra Fransitanggang menyebut sudah ada 2.600-an badan usaha berbadan hukum seperti perusahaan PT atau CV di wilayah kerjanya yang ada di 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Apa yang sudah patuh untuk mendaftarkan karyawannya sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan atau JAMSOSTEK. Tapi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari juga menyebut bahwa masih ada kemungkinan badan usaha, badan hukum seperti perusahaan yang ada di wilayah kerjanya yang belum patuh untuk mendaftarkan pekerjaannya sebagai penerima JAMSOSTEK. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2013, setiap pengusaha yang mempekerjakan 10 orang atau lebih atau memberi upah lebih paling sedikit Rp1 itu wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Adapun program jaminan sosial yang ditanggung oleh perusahaan itu atau diikutkan oleh dari para pekerjanya itu ada 3, yakni program jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Untuk keselamatan kerja dan kematian itu sebenarnya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, sedangkan jaminan hari tua itu 3,7% dibayarkan oleh perusahaan dan 2% dibayar dari upah pekerja dalam sebulan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari, Chandra Fransitanggang, juga menyebut kalau berdasarkan dari manfaat yang diterima dari BP JAMSOSTEK sangat dianjurkan untuk perusahaan patuh mendaftarkan pekerjaannya karena ketika ada resiko keselamatan kerja dari para pekerjanya itu maka perusahaannya wajib membayarkan minimal santunannya sebesar yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti sebesar Rp42 juta untuk jaminan kematian dalam kecelakaan kerja. Baik rekan Firda, itulah yang dapat saya laporkan dari Manokwari. Saya kembali. Baik, terima kasih rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari, Chandra Fransitanggang. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, kalau untuk badan usaha di Cabang Manokwari ini udah sepatu BSS tidak begini mendaftarkan kerjanya? Kalau untuk perusahaan yang berbadan hukum ya, dalam konteks misalnya PT, CV ya, itu total saat ini di Manokwari ada kurang lebih sekitar 2.600 badan usaha atau PT yang sudah mendaftar mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tapi di luar itu kita yakin percaya masih ada beberapa perusahaan atau CV badan hukum yang memang belum memenuhi kewajibannya untuk melindungi atau mendaftarkan seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu memang di luar dari kewajiban si perusahaan tadi untuk mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, kita juga berharap dilihat dari sisi manfaatnya, karena memang dari sisi manfaat kita juga cukup bagus, cukup baik, sehingga pada saat terjadi risiko si tenaga kerja yang bekerja di badan usaha tadi itu sudah terlindungi dan tercover. Karena memang di aturannya disampaikan bahwa ketika terjadi risiko pada si tenaga kerja, maka perusahaan itu wajib mengganti manfaat yang diberikan minimal. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Kanjuruhan kembali melakukan investigasi pada Sabtu 8 Oktober. Anggota TGIPF Kanjuruhan Nugroho Setiawan mengatakan pengalamannya menyaksikan video CCTV di TKP yang menampilkan detik-detik kerusuhan terjadi. Bahkan ia juga menyaksikan detik-detik penonton meregang nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang saat tragedi tersebut terjadi. Menurut Nugroho yang juga merupakan AFC Safety Security Officer itu, rekaman kejadian khususnya di pintu 13 Stadion Kanjuruhan sangat mengerikan.
Hal itu diungkapkan oleh Nugroho dalam keterangan video yang diunggah oleh kanal YouTube Kemenko Polhukam RI pada Minggu 9 Oktober. Nugroho mengatakan situasinya pada saat itu pintu terbuka namun sangat kecil. Pintu tersebut, kata Nugroho, seharusnya merupakan pintu untuk masuk namun terpaksa menjadi pintu keluar. Saat itu banyak orang berebut keluar sementara sebagian lainnya jatuh, pingsan hingga terhimpit karena gas air mata. Nugroho yang juga merupakan PFA Safeguardian Komite Chairman itu mengatakan dari CCTV juga terlihat situasi kegiatan evakuasi saat peristiwa terjadi. Dalam rekaman CCTV, ungkap dia, tampak terekam personil TNI dan steward melakukan proses evakuasi. Evakuasi tampak dilakukan hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Akan kami tampilkan wawancara dari anggota TGIPF Nugroho Setiawan. Melihat rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13, wah mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu. Kemudian juga mempertimbangkan aspek akses seperti anak tangga. Anak tangga ini kalau secara normatif di dalam safety discipline ketinggian 18 cm, lebar tapak 30 cm. Ini tadi antara lebar tapak dengan ketinggian sama, rata-rata mendekati 30 cm. Jadi intinya gini, kalau dengan ketinggian normal tadi 18 dan tinggi 18. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah menemukan sejumlah bukti terkait kerusuhan yang menewaskan seratusan orang tersebut. TGIPF dilaporkan mendapatkan berbagai alat bukti penting yang mendukung pengusutan tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Tim tersebut juga turun ke lapangan guna menemui sejumlah pihak terkait tragedi Kanjuruhan. TGIPF disebut telah mendatangi pihak klub yang terdiri dari panitia pelaksana pertandingan, pengurus Arema FC, hingga perwakilan supporter. Selain itu, TGIPF mendatangi Polres Malang, Satbrimob Malang, dan Kodim 0808 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan berikut temuan yang didapatkan oleh TGIPF. Yang pertama yakni CCTV penting. TGIPF menemukan berbagai alat bukti penting seperti CCTV yang memberikan gambaran lebih jelas saat tragedi Kanjuruhan terjadi. Mereka juga mengumpulkan video-video yang menggambarkan sejumlah detail kejadian di berbagai titik. Sekretaris TGIPF Nur Rahmat menyebutkan bukti yang didapatkan sangat berguna untuk memperkuat analisis terkait tragedi Kanjuruhan. Yang kedua yakni temuan gas air mata. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGIPF tengah mendalami sejumlah peluru gas air mata yang ditembakkan saat kericuhan selesai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober lalu. Anggota TGIPF Majen TNI Purnawirawan Suwarno mengatakan skema kinerja TGIPF terbagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari informasi secara valid. Sementara itu, Sekretaris TGIPF Nur Rahmat mengatakan pihaknya mengumpulkan informasi dari berbagai kalangan, mulai dari pihak pengamanan, kemudian panitia pelaksana, maupun dari pihak korban terkait gas air mata yang dilontarkan hingga menewaskan seratusan korban. Temuan ketiga yakni identifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, mantan Ketua BNPB yang menjadi anggota TGIPF Kanjuruhan, Doni Monardo menyampaikan pihaknya akan menginvestigasi setiap tahapan tragedi Kanjuruhan. Investigasi dilakukan dengan mendatangi dan mewawancarai berbagai pihak serta mendapatkan bukti-bukti pendukung yang menjadi bahan analisis tim. Sehingga nantinya pihak TGIPF bisa menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan hingga pelaksanaan pertandingan tersebut. Pintu 13 Stadion Kanjuruhan, lokasi ditemukannya banyak korban jiwa dalam tragedi setelah laga Arema FC dan Persebaya ternyata sudah dibuka di menit 85 pertandingan. Namun pintu tersebut ada yang menutup dan mengunci pintu saat kondisi darurat. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris menyebutkan ada oknum yang sengaja melakukan hal tersebut. Tim gabungan independen mencari fakta kini terus melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Jumat 7 Oktober. Satu di antara temuan TGIPF yakni soal pintu 12 dan pintu 13 stadion yang ternyata tertutup saat kerusuhan terjadi. Abdul Haris yang saat ini menjadi tersangka menyebutkan bahwa ada oknum yang sengaja menutup dan mengunci pintu 13 saat kondisi darurat. Namun ternyata pintu tersebut tertutup saat penonton berusaha keluar untuk menghindari gas air mata. Berdasarkan informasi yang didapat Haris dari Security Officer Suko Sutrisno, pintu stadion telah dibuka sebelum pertandingan selesai. Haris pun enggan membeberkan siapa sosok yang menutup pintu tersebut. Namun semua kejadian telah terekam di kamera CCTV. Menurutnya seluruh pintu termasuk pintu 13 dijaga oleh porter, PAM, dan petugas kepolisian. Hal yang senada pun juga diungkapkan oleh Aremania Kurvasud. Aremania menegaskan menegaskan bahwa pintu 13 Stadion Kanjuruhan telah terbuka di menit 85 pertandingan. Seorang Aremanita bernama Dila mengatakan dirinya benar-benar mengetahui bahwa pintu tersebut telah dibuka, pasalnya ia sempat keluar dari stadion. Namun Dila masuk kembali di pintu yang sama karena mendengar adanya gas tembakan air mata. Setelah berusaha keluar karena paparan gas air mata, ia melihat di pintu 12 sudah ditutup. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Kanjuruhan terjun langsung ke lapangan pada Sabtu 8 Oktober. Anggota TGIPF yang juga merupakan AFC Safety Security Officer Nugroho Setiawan mengatakan kesimpulan sementara bahwa Stadion Kanjuruhan tersebut tidak layak untuk menggelar pertandingan berisiko tinggi atau high risk. Nugroho mengatakan seharusnya ada kalkulasi yang konkret terkait adanya prosedur mengeluarkan penonton saat keadaan darurat. Dari penyelidikan sementara dalam keadaan darurat, pintu masuk stadion berfungsi sebagai pintu keluar, namun tidak memadai. Selain itu, pintu darurat juga tidak disediakan di Stadion Kanjuruhan. Ia juga menyoroti adanya aspek terkait akses stadion, yakni anak tangga. Ketinggian dan lebar anak tangga disebut kurang ideal. Normalnya di dalam safety disiplin, anak tangga memiliki ketinggian 18 cm dan lebar tapak 3 cm. Namun ketinggian dan lebar anak tangga di stadion tersebut mendekati 30 cm. Ia juga mengatakan lebar anak tangga tersebut tidak terlalu ideal untuk kondisi kerumunan. Selain itu, kata ia, kondisi railing atau pegangan tangga stadion tersebut juga tidak terawat. Keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan warga Tulungagung meminta pihak penanggung jawab pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya memberikan penjelasan lengkap tentang peristiwa sebenarnya. Keluarga Aremania korban tragedi Kanjuruhan asal Tulungagung menyebutkan hingga saat ini belum ada pihak penanggung jawab yang datang ke rumah mereka untuk memberikan penjelasan. Mengingat anak dan keluarga mereka harus kehilangan nyawa di saat seharusnya mendapat perlindungan saat menonton pertandingan yang ditiketkan resmi. Heri Wirena, 52 tahun, salah satu orang tua korban tragedi Stadion Kanjuruhan asal Tulungagung, masih memendam kepedihan atas kepergian anak keduanya, Indi Rahma Putri Konsiesa, 20 tahun. Indi adalah salah satu Aremanita asal Tulungagung yang meninggal dunia dalam tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Heri yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut ini berkisah dirinya tengah bersiaga di Jakarta saat kejadian maut di Stadion Kanjuruhan. Saat itu Heri bersiap melakukan latihan gabungan di Lampung. Heri mengaku tak tahu jika anak keduanya menyaksikan pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya.
Indi hanya pamit pada ibunya pergi bersama temannya, sebab jika ketahuan akan ke stadion pasti akan dilarang oleh ibunya. Kini setelah tragedi Kanjuruhan terjadi, Harry berharap ada penjelasan dari pihak panitia pelaksana. Ia dan keluarga berharap panitia pelaksana mau datang untuk menjelaskan kejadian di Kanjuruhan secara lengkap. Harry mengaku belum puas dengan penjelasan yang didapatnya saat ini. Harry mengaku belum bisa memahami kerusuhan yang terjadi karena yang menyaksikan semuanya adalah supporter Arema. Apalagi gas air mata begitu banyak ditembakkan ke arah tribun penonton pada saat itu. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada program live update travel yang akan dipandu host Ariska. Dan akhirnya saya Firda Nanda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk
Berikut adalah potret pintu 12 yang juga diyakini sebagai pintu yang banyak memakan korban jiwa. Selain pintu 13 yang disebut sebagai salah satu pintu paling horor dalam tragedi Kanjuruhan. Pintu 12 itu berwarna dominan biru dan berada di tengah-tengah. Di pintu ini pula banyak korban meregang nyawa dan terinjak-injak. Pintu 12 adalah salah satu saksi bisu malam kelam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Menurut data kepolisian per hari Sabtu 8 Oktober 2022, tragedi Kanjuruhan mengakibatkan 547 orang terluka dan 131 lainnya meninggal dunia, termasuk anak-anak dan perempuan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo menunjukkan tempat kejadian perkara di pintu 12 Stadion Kanjuruhan. Dedi menyebutkan bahwa pintu 12 itu merupakan salah satu pintu yang paling banyak memakan korban. Pintu 12 yang banyak memakan korban karena kontingensi dan emergency plan tidak berjalan. Pintu 12 itu terkini telah dibatasi garis polisi atau polis lain berwarna kuning. Pintu tersebut terletak di tengah-tengah tribun penonton berwarna merah dan biru. Ada tulisan pintu 12 di bagian atasnya. Di sekitarnya terlihat beberapa sampah yang masih berserakan akibat tragedi Kanjuruhan malam itu. Dedi mengungkapkan saat kejadian dari 8 pintu darurat di Stadion Kanjuruhan, hanya 2 pintu yang terbuka, itu pun untuk jalur evakuasi pemain Persebaya. Dedi mengungkapkan 6 pintu lainnya tertutup. Bahkan pintu-pintu itu disebut Dedi terkunci dan tidak dapat difungsikan. Sebelumnya, seperti diberitakan, salah satu penyebab tragedi Kanjuruhan yang memakan banyak korban diduga lantaran gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Gas air mata tersebut yang memicu kepanikan sehingga supporter berebutan untuk keluar dari stadion. Pintu yang tertutup juga disebut sebagai penyebab lainnya korban tidak bisa keluar, kehabisan oksigen dan terinjak-injak sehingga banyak korban meninggal dunia. Sebagai informasi, pada Kamis 6 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 6 orang sebagai tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Keenam tersangka tersebut yaitu Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Pelaksana pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya Abdul Haris, dan Suko Sutrisno selaku Security Officer. Kemudian Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto dan Ki-3 Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kematian datang, aku
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Tak pernah terlihat usai diduga lakukan KDRT, Rizky Bilar menetap di pesantren. Rizky Bilar seolah masih terus berada dalam persembunyiannya setelah diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Ayah angkat Rizky Bilar, Izhar Wilendra menyebutkan keberadaan sang putra yang kini tengah berkasus dengan Lesti Kejora. Menurut Izhar Wilendra, Rizky Bilar kini tengah berada di suatu tempat untuk memperdalam ilmu agamanya di tengah permasalahannya dengan Lesti Kejora. Akan tetapi Izhar Wilendra enggan membeberkan lokasi pasti dari keberadaan Rizky Bilar. Izhar Wilendra menyebut bahwa tempat tersebut serupa dengan pesantren. Seperti diketahui, Rizky Bilar belum juga hadir di hadapan publik usai dilaporkan oleh Lesti Kejora atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut wawancara dengan ayah angkat Rizky Bilar. Wah, saya dikejar kayak artis ya. Ya Pak Yan, ini setelah Tunggu, sabar. Sebelum saya ditanya, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh. Tapi jangan di skip ya. Tolong, ini untuk kebaikan kita semua. Saya mau bangsa Indonesia ini tercerahkan menjadi bangsa yang baik, yaitu adik-adik wartawan, mungkin ada abang, ada saudara, dan juga masyarakat yang di luar sana. Biasakanlah kalau ada berita itu, kalau memang kita tidak tahu aslinya, kebenarannya, lebih baik diam daripada berkomentar salah. Apalagi untuk awak media, sampai memberitakan hal-hal yang sebenarnya belum tentu kebenarannya, lalu kita bekerja kepada instansi, lalu kita mendapat gaji kita itu kita berikan kepada anak, kepada istri, kepada orang tua kita. Masya Allah, apa yang akan terjadi? Uang yang kita hasilkan dengan membuat berita-berita bohong. Mudah-mudahan mulai sekarang kita bangsa Indonesia disuguhkan dengan berita-berita benar yang kalau memang faktanya belum terungkap, kita percayakan sama yang berhak untuk memberikan keterangan yang benar. Oke. Ya Pak Yan, gimana dengan adanya berita ibu dugaan KDRT, menyangka sampai sekitar ini? Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek, kenapa seperti ini? Iya, dia nggak tahu kok bisa beritanya seperti ini. Seperti itu. Tapi masalah kebenaran isi laporannya itu saya nggak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya mengungkapkan kebenarannya. Jadi saya tidak berani berkomentar untuk urusan yang di kepolisian. Apapun itu nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Artinya dugaan KDRT itu tidak benar? Kan tadi saya bilang, KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Tingkat kebenarannya seperti apa. Jadi saya untuk KDRT itu
tidak akan berkomentar apa-apa. Saya serahkan, saya percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Tapi pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa si Lesti sampai lebam, sampai Wajar, sangat wajar, karena itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Jadi saya juga menonton videonya itu bahwa pihak kepolisian membaca hasil BAP, bukan di karang-karang dia. Jadi wajar pada saat itu tersulut amarah netizen, wah seperti ini. Tapi yakinlah pasti ada hak jawab dari terlapor. Kita tunggu saja. Saat Lesti di rumah sakit, benar nggak sih kabarnya Bilar menjenguk sampai nguapin juga? Nah kalau seperti itu, untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpan dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena di luar apa saya tidak ada di situ, apa namanya itu, harus saya jawab bagaimana keadaan di dalam rumah sakit. Yang jelas banyak netizen yang bertanya, Pak Hen di mana, kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya, dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Saat Pak Hen jenguk, seperti apa kondisi Lesti? Itu tadi saya bilang, nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului, itu saja, saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah. Tapi kalau baik-baik aja kok Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak? Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi, sabar dulu adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri, karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya, begitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Maka yang terucap sama saya di setiap sepertiga malam adalah doa-doa. Semoga kebaikan yang mereka dapat, apapun yang mereka putuskan, itulah pasti yang terbaik buat mereka. Yang jelas dengan kejadian ini, khususnya buat Bilar, jadi pembelajaran dengan dia. Dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan. Siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka. Siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam gini menjauh. Yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin. Saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu, tidak. Akibat dari laporan itu muncul kan editan luar biasa. Orang-orang yang mencari uang membuat video-video. Tidak ada satupun yang benar saya lihat foto-foto di situ.
yang ditayangkan di televisi, di media sosial. Ada video Lesti lagi baru siap operasi melahirkan, itu ditayangkan KDRT katanya. Itu yang buat saya kesal. Saya semalam nelpon Dede, saya bilang, Dek, untuk urusan di kepolisian Bapak tidak ikut campur, tapi kalau untuk di media sosial karena imbasnya. Berita selanjutnya, 12 tahun tak tampil, kini Kikan sapa penggemar bersama band Coklat. Grup band Coklat akhirnya kembali memenuhi rasa kerinduan para penggemarnya setelah 12 tahun ditinggalkan oleh Kikan dan Ervin di panggung Synchronize Fest pada Sabtu 8 Oktober 2022. Dalam kesempatan manggung ini, Kikan mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena bisa kembali menghibur penggemarnya dan bernyanyi bersama mereka. Bukan hanya sekedar melepas kerinduan dengan para penggemarnya, band Coklat secara khusus memutarkan sebuah video yang menceritakan keresahan mereka selama menjalani band Coklat. Dalam video tersebut, Kikan mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk keluar dari band yang sudah membesarkan namanya tersebut karena lelah dengan pilihan antara keluarga dan band. Tidak berhenti sampai di situ saja, penonton semakin dibuat terharu ketika di dalam video tersebut terlihat para personil Coklat mulai kembali bermain bersama dan saling meminta maaf. Terlihat kelima personil Coklat yaitu Kikan, Ervin, Ernest, dan Roni saling berpelukan dan menangis bersama yang tentu saja semakin membuat penonton terharu. Berikut wawancara dengan band Coklat. Kikan setelah 5 tahun 12 tahun, 5 tahun tadi pusat kata kan bolak ya, tadi reuni semua bandnya soalnya. Oke, 12 tahun. So, gimana ini? Tolong cerita prosesnya. Kalau proses berkumpulnya lagi masih lama, saya tahu ya. Ini perjalanannya bagaimana nih latihan buat hari ini, persiapan buat malam ini? Silakan. Yang paling cewek, oh enggak? Yang paling cewek, yang paling cewek. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, kalau ditanya persiapannya memang untuk Synchronize ini salah satu persiapan kami yang paling intens ya. Kemarin kami latihan itu 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu. Kami mencoba simulasi gitu sampai real time untuk manggungnya seperti apa, dicobain semua per speech-nya bahkan gitu. Dan itu selama 3 hari itu kami latihan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam terus aja 3 hari. Kenapa? Karena gimana pun juga 12 tahun nggak bareng ya, jadi kami memang sangat ingin mengejar penampilan yang prima. Asik ya, prima raga ya. Oke. Terus sekarang Kikan paling sebel sama siapa sekarang? Bubar lagi dong. Justru nggak bakal bubar. Justru sekarang boleh kasih tahu lagi. Gue sebel sama dia. Gara-gara kemarin gue kasih tahu mainnya di sini, dia nggak mau. Gitu. Oke, teman-teman. Sebenarnya itu nggak menarik kalau kita jawab. Nggak menarik karena itu semua akan terjawab nanti di panggung. Iya dong. Kita akan panggung, bocorannya sedikit. Kalau panggung nanti akan ada beberapa cerita yang memang mencerminkan 12 tahun kita berpisah. Waduh, nanti akan ada di panggung. Jadi ini gue nih. Jadi maksudnya memang momen spesial ini bukan hanya sekedar kita berbagi penampilan kita secara musik, tapi Coklat akan berbagi cerita 12 tahun. Gimana? Iya, maksudnya gimana 12 tahun itu, waktu itu gua sebel banget sama Kika. Begitu juga sebaliknya. Iya, akan ada di situ. Iya. Jadi sebenarnya kita reuni ini karena gue udah gak tahan dengan Edwin dan Ernest. Biar mereka merasakan menderita apa yang gue deritain. Tapi yang pasti gue thank you banget nih. Gue gak nyangka dan jujur aja deg-degan apakah band setua kami ini. Tapi tadi ada yang lebih tua aja. Lo ngomongin tua-tua barusan kayak Musbina ya. Kita deg-degan ntar kita main ada yang nonton gak ya gitu ya. Gue gak tahu deh, tapi yang pasti kan kita udah lama gak ngumpul. Dan dari teman-teman sekarang pada pegang kamera depan gue udah lama gak dilihatin kamera-kamera gitu. Jadi gue terima kasih banget sama Synchronize, terima kasih Adi Daging, ini brother gue. Dan gue sangat mengajak teman-teman untuk menonton nanti jam 11:30 ya.
11.20 nonton di Landing Stage. Kalau punya pertanyaan selama ini, kenapa sih coklatnya? Ada apa sih ini? Lo nonton deh, pasti lo nggak dapat jawaban. Gue takutnya Evin ngantuk. Itu dia kan ngantuk kan sekarang. Umur pak. Itu dia. Tapi ada yang spesial untuk penampilan coklat hari ini. Ada yang berbeda. Tadinya setelah 12 tahun nggak ketemu yang lain, Erwin itu akhirnya menumbuhkan rambut. Dan untuk coklat, kembalinya coklat, dia kembali seperti sedia kala. Botak kembali. Dihabisin, ya, dihabisin. Sebenarnya nemuin rambut itu ngetes. Keluar nggak nih rambutnya? ternyata masih gitu doang. Iya, segitu doang. Ya udah deh, potong lagi deh. Nah, itu dia ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Selamat, dan dari media mana silakan. Ya, Masnya. Aku lebih dari kreatif bis. Mau nanya 5 hal yang dipersiapkan pas coklat manggung lagi bareng-bareng. Satu nggak boleh ya? 5. Kalau 5 kayaknya kurang karena Uzir beli alat banyak banget. Uzir kan kaya banget tuh manajernya. Kalau dari gue adalah paling pertama gue siapin mental, karena udah lama banget kita nggak main bareng di panggungnya sebesar ini. Jadi kita sempat colongan main di tempat lain, di kota lain. Aduh, kesel gue. Iya, main bener. Iya, gue nggak tahu kalau ternyata dia tampilnya duluan. Gitu. Kemarin Uzir aja. Jadi Berita selanjutnya datang dari artis Kiki Amalia siap lepas status jandanya. Pemain sinetron Kiki Amalia hanya minta dukungan doa saat ditanyakan kabar akan segera melepaskan status janda. Kiki Amalia dikabarkan sudah membeli cincin pernikahan dan siap melepas status janda di akhir tahun 2022 ini. Kiki Amalia yang kini berusia 40 tahun itu menolak menjelaskan kabar bahagia tersebut. Kiki Amalia hanya membenarkan bahwa sekarang ini sudah memiliki kekasih. Sebelumnya Kiki Amalia pernah gagal mempertahankan pernikahannya dengan Marcus Horizon. Mereka menikah pada 27 November 2010. Pernikahan Kiki dan Marcus Horizon hanya bertahan 2 tahun saja. Berikut wawancara dengan Kiki Amalia. Tapi memang maksudnya apakah nggak pede gitu kalau misalkan nggak pakai berlian atau emas gitu ketika tergantung keuangan aja. Kalau misalkan lagi ada rezeki lebih dari Allah ya beli, tapi kalau misalkan enggak ya nggak beli. Oke. Terus biasanya per bulan tuh nyisihin berapa sih budget atau seperti apa gitu untuk misalkan kan kakak koleksi juga ya? Iya, alhamdulillah. Jadi memang kalau aku tuh lebih ke lihat model-model baru. Karena teman-teman aku kan banyak mereka tuh desainer berlian gitu. Jadi banyak yang ngasih update yang model baru yang kayak gitu sih. Jadi suka satu, dan itu gak keharusan juga, itu bukan hal pokok banget. Kalau memang lagi ada yang model yang suka dan memang budgetnya ada ya beli, tapi kalau memang enggak ya nggak dipaksa. Tapi sejauh ini lebih sering beli atau ngejual Kak? Maksudnya ngejual dari koleksinya gitu? Saya kan turun-temurun sih, karena keluarga aku kan dari keluarga Buddhis tuh suka berlian, jadi kadang punya mama dipakai gitu-gitu sih, jadi nggak yang dijual-jual. Tapi kalau bicara soal perhiasan gitu, Kak Kiki tuh ada karakternya seperti apa sih? Kan biasanya ada ya, seleranya atau suka yang soliter, yang sederhana, jadi pakainya satu tapi dua lah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan biasa gitu, kalau di rumah itu suka pakai, misalkan di rumah gitu? Di rumah nggak pernah. Oke. Aku tuh kalau pakai satu tuh kalau untuk acara tertentu doang, syuting juga nggak apa-apa. Untuk acara tertentu aja. Tapi kalau untuk hari-hari pakai di cincin aja kayak gitu. Kak, update dong Kak, maksudnya kesibukan sekarang ngapain aja? DJ masih jalan Kak atau seperti apa? DJ masih jalan, nanti akhir bulan ada DJ juga di Jakarta, terus udah gitu sekarang ada film terbaru mau launching, mau premiere itu sekitar akhir Oktober. Itu ada film terbaru horor aku, terus syuting FTV juga masih siap. Oke Kak, kan biasanya pekerjaan yang DJ dan acting juga cukup berbeda ya. Nah, kepuasannya apa sih kalau misalkan jalanin terus jadi DJ tuh, kepuasannya apa sih? Karena memang aku suka musik, jadi lebih hari-hari itu lebih cheerful aja, lebih bahagia karena aku bisa merampung musik setiap hari gitu kan. Kalau misalkan lagi DJ atau nge-play musik di rumah atau gimana, jadi lebih senang aja. Kak, tapi kan maksudnya banyak banget nih
kakak juga punya pengalaman juga di kehidupan malam kan, maksudnya sampai ada yang enggak gitu, tapi maksudnya masih tetap bertahan, kenapa sih Kak? Iya, banyak yang bilang kita masih bertahan jadi DJ gitu ya. Ya mungkin kepercayaan orang juga gitu, karena aku nggak hanya mengandalkan nama besar di Jamalia, nggak hanya mengandalkan tubuh aja, tapi lebih ke skill yang dipunya. Jadi setiap hari aku nggak pernah mau berhenti untuk belajar, karena sekarang tuh alat-alat tuh banyak yang baru. Setiap tahunnya alat-alat DJ tuh banyak yang baru-baru. Aku harus update lagu, harus update alat-alat yang terbaru, jadi nggak boleh ketinggalan. Jadi benar-benar harus update terus. Tapi biasanya setiap hari tuh ada maksudnya menyisihkan waktu nggak sih kayak untuk ngulik kah atau bikin lagu kah? Itu dan berapa jam? Setiap kalau misalkan aku lagi di rumah, lagi misalkan video shooting ataupun di rumah, kalau kita ada namanya Beatport itu tempat aku dengar lagu dari luar. Setiap hari pasti ada lagu-lagu terbaru yang baru rilis, aku selalu dengar. Itu juga salah satu sebagai seorang DJ memang harus gitu pengetahuan kita sebagai seorang DJ, nggak hanya lagu-lagu yang update baru atau lama, tapi tetap harus update terus. Tapi biasanya Kak Kiki itu lebih kemana sih musiknya? Kan banyak ya, kalau untuk DJ kan ada EDM atau ada yang house EDM. Jadi benar-benar electronic dance music yang kayak gitu aja. Jadi tapi yang nggak terlalu yang kenceng-kenceng banget, tapi yang lebih easy listening aja. Ya, Kak, maaf banget nih sebelumnya, maksudnya kan dunia malam itu kan cukup dekat dengan narkoba gitu. Nah, untuk membatasinya sendiri seperti apa sih Kak Kiki? Ada cara khusus nggak sih? Yang pasti dari manajemen aku dari dulu selalu tiap ikon. Berita selanjutnya datang dari Melanie Subono, apresiasi Lesti Kejora yang berani laporkan KDRT. Ucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora. Melanie Subono salut istri Rizky Bilar berani bersuara soal KDRT yang dialaminya. Melanie Subono menuliskan ucapan terima kasih pada Lesti Kejora di Instagram miliknya yang diunggah beberapa hari lalu. Musisi sekaligus aktivis itu menilai aksi Lesti Kejora yang langsung melaporkan tindakan KDRT diduga dilakukan Rizky Bilar ke pihak berwajib sudah tepat. Dengan keberaniannya melaporkan dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti dianggap sudah memberikan contoh bagi korban lainnya. Pasalnya, tak semua orang termasuk figur publik berani bersuara bahwa ia merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hampir semua artis korban KDRT, lanjut Melanie, memilih bungkam karena berbagai alasan. Berikut wawancara dengan Melanie Subono. Di luar sana yang sedang melakukan tentang KDRT nih, kemarin kami di Serikat begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu kerjaan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, yang itu sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan lapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah gue ngepost itu, banyak banget yang ke DM gue dan segala macam. Ya mbak, aku jadi tergugah sih, aku ngelapor aja, ngeliat dia aja berani kok. Jadi gak sih hal-hal kecil seperti itu. Jadi menurut gue disitulah gue ngomongin terima kasih karena lo memberikan contoh bahwa it's okay buat ngelapor. Walaupun di postingan itu juga gue bilang, ya mungkin karena lo punya nama besar, lo cepat ditanggepinnya ya. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau lo bukan siapa-siapa, lo nggak boleh siapa-siapa, nggak secepat itu juga prosesnya. Yang gue tahu dengan mata kepala sendiri. But it's okay, it's a good example karena gue tahu juga banyak dari, nggak banyak sih, beberapa teman-teman seniman, artis yang gue tahu pun mengalami hal yang sama, tapi mereka tidak mau melapor
atau bahkan sudah nyampe ke gue mau yuk gue dampingin dia ngelapor, mereka udah mundur sendiri. Alasannya apa kata orang, apa kata netizen, apa kata apalah, ntar gue kehilangan job, gue kehilangan apa. Jadi ya thank you so much kalau ini memang terbukti benar, lo sudah memberikan kekuatan dan konfirmasi kepada banyak wanita yang ada di luar sana. Dari pengalaman Mbak Pilar sendiri, bahaya terbesar dari wanita yang jadi korban KDRT itu selain ya fisik tuh apa sih? Apa lebih banyak psikisnya? Jangan-jangan? Iya, kalau bahaya sama-sama bahaya ya Mas, tapi menurut gua bahaya terbesar adalah pembiaran dan stigma. Kenapa? Kita kan punya stigma di masyarakat kita, menjadi korban KDRT itu malu. Malu ya, malu malah yang pelakunya bukan yang harusnya gitu. Stigma-stigma itu akhirnya sanksi-sanksi sosial itu yang akhirnya terjadi. Sekarang gini, bisa aja nih misalnya terbukti sampai kapanpun mungkin Lesti udah bikin prestasi ABC, tetap teringat yang dulu korban KDRT kan. Stigma-stigma kayak gitu, framing-framing kayak gitu yang itu akan menyedihkan sih. Terus kalau laki-laki ketika sudah terbukti main tangan gitu, apa pantas dimaafkan? Apakah banyak yang bilang mereka akan mengulang gitu? Maafkan harus. Kalau nanti apa yang akan terjadi. Berita selanjutnya, band legenda Dara Puspita reuni di panggung musik usai vakum selama 52 tahun. Band Dara Puspita berkumpul lagi di atas panggung Synchronize Festival setelah 52 tahun vakum. Band yang mengawali karir pada 1964 tersebut tampil lengkap dengan 4 personilnya. Di antaranya Titi Hamzah, Titi Aji Rahman, Lisu Tisnowati Aji Rahman, dan Susi Nandar. Kehadiran 4 personil Dara Puspita ini disambut antusias dari para penonton. Berikut wawancara dengan band Dara. Gimana? Seru nggak tadi? Seru ya? 70 tahun ya pribadi, masih rock and roll. Apakah kita nanti 70 tahun akan tetap rock and roll seperti tante-tante ini? Belum tahu. Amin ya, amin ya. Kita tunggu. Tidak ada lagi jalan ke sini ya. Oke, sebentar. Maaf, coba. Bisa dibuka. Ini paling rock and roll. Jancok. Oke, silakan kalau mau berfoto dulu, silakan. Ternyata umur kita masih panjang. Amin. Amin. Ayo mau foto. Oke, ya. Kanan tuh. Lagi yang bukan nih satu. Sini dulu kanan. Depan dulu. Sorry. Ya. Flare. Bro, gue live. Oke, ini flare. Gila. Sokin boy, sokin kosong nih. Sokin atur lah. Udah sini. Satu sini. Jadi sini. Oke. Gak usah, dia kan masih muda, berdiri aja lah. Ya. Oke, baik, kita langsung aja ngobrol. Mungkin satu. Boleh kursi satu aja. Buat Yui. Kursi lu kan jompo juga. Oke, kita langsung aja kita tanya dulu bagaimana tadi setelah terakhir manggung tahun 72 nanti ya. Oke, gimana rasanya barusan setelah manggung di depan ribuan orang anak-anak masa kini? Silakan, siapa yang akan menjawab?
Siapa? Jangan saya. Bosan gue dengar suara gue. Yang dari Belanda pakai bahasa Belanda, Tante Lis mungkin, Tante Titi Air bisa pakai bahasa Belanda. Mereka Saya tidak bisa menjawab. Wah, kaget gue. Ke sini. Apa pertanyaannya? Gimana rasanya setelah manggung barusan ini ngos-ngosan kan tangan sakit. Bagaimana rasanya? Ya. Anda melihat kami? Happy dong. Oke. Happy nggak? Kami happy. Karena kalian keren, kita juga keren. Oke. Tante Susi, gimana? Ya, Susi Herder. Ya, sangat senang malam ini. Walaupun saya sudah agak ngos-ngosan ya, tapi tetap ini demi Dara Puspita dan Synchronize. Oke, Tante Lis, gimana? Bahasa Belanda sangat terharu. Ini agak susah bahasa Indonesianya karena udah lama tinggal di Belanda, soalnya 20 tahun tinggal di Belanda ini. Terharu ya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa boleh. Jawa iso. Jawa ya. Ini bursa komedi lucu sekali deh. Sangat terharu. Terharu juga ya. Tadi nangis gak? Enggak ya. Makanya terharu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Minggu 9 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, selesai pandemi COVID-19, kini Kota Semarang kembali aktif menggelar berbagai kegiatan secara offline, seperti pameran batik luring yang saat ini digelar di Galeri Industri Kreatif kawasan Kota Lama Semarang, Tribuners. Dalam pameran ini ada sebanyak 24 brand batik yang turut meramaikan. Selain itu, pameran batik ini juga diisi dengan berbagai kegiatan fashion seperti fashion show dan juga talk show. Dan seperti apa suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Ida Yatul Rohmah dari Tribun Jateng. Silakan rekan Ida. Baik, terima kasih Ariska. Jadi memang setelah sempat terhenti 2 tahun karena pandemi COVID-19 lalu, Kota Semarang yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang kembali menggelar pameran batik secara offline di Galeri Industri Kreatif di kawasan Kota Lama Semarang. Ini juga sekaligus memperingati Hari Batik ya, yang bertepatan pada 2 Oktober lalu. Nah, adapun pameran batik ini menghadirkan 24 brand dari Kota Semarang dan Lasem, Jawa Tengah. Tanggal 1 Oktober sampai dengan hari ini. Terkait dengan batik-batik yang ditampilkan sendiri, ini bervariasi ya, mulai batik-batik klasik hingga kontemporer dan juga cap ataupun batik tulis seperti itu. Nah, batik klasik misalnya dari Lasem itu ada motif sekar jagad, kemudian ada motif latohan, kendoro kendiri, dan juga motif-motif batik yang lainnya. Kemudian untuk batik motif kontemporer di Kota Semarang ini dengan ikon-ikon Kota Semarang mulai dari Tugu Muda, kemudian Lawang Sewu, ada Warak Kendok dan lainnya. Kemudian juga ada yang unik lagi, misalnya dari Sanggar Batik 16, ini menampilkan 219 batik motif yang telah didaftarkan ke Hak Kekayaan Intelektual atau HK. Nah, ratusan motif tersebut bervariasi, ada Wewe Gombel, kemudian ada Kali Pancur, Jati Barang, Panggung Lor, kemudian ada Melati Harjo, Ngijo, Kali Banteng, dan lainnya. Untuk motif-motif ini kebanyakan terangkum dalam tema legenda ya, seperti nama-nama jalan, kemudian juga ada kelurahan ataupun kecamatan. Terkait harga pemirsa, batik-batik yang dipamerkan ini dibanderol bervariasi mulai dari 125.000 hingga jutaan rupiah, dan yang tertinggi ada sekitaran 25 juta rupiah seperti itu. Nah, sebagai tambahan informasi juga dari wawancara kami ke Dinas Perindustrian Kota Semarang, bahwa kegiatan ini digelar sebagai dukungan untuk industri kecil menengah batik untuk terus berkarya dan melestarikan warisan budaya bangsa seperti itu. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Ida Yatul Rohmah dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Sailendra Hamka Karim, pegiat batik asal Lasem, Jawa Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Karya-karya beberapa UMKM yang ada di Lasem, ada Pusaka Beruang, Bidang Mas, Kominfo, terus ada juga Hastadana dan beberapa pengrajin batik lainnya. Untuk motif-motifnya sendiri ada motif sekar jagad, dan jenisnya sendiri ada 3 negeri, Bang Biron, Gawarna, dan lain-lain.
Kalau sejauh ini dari pemasarannya sendiri bagaimana Mas? Apakah ini para pengrajin batik ini dijadikan satu seperti itu untuk pemasarannya atau bagaimana? Kalau batik Lasem juga punya keguyuban. Nah, kebetulan di sini kan dari program Kabari Kartini Dalam Negeri kita kolaborasi dengan beberapa pengrajin batik. Jadi yang dibawa di sini yang kolaborasi dengan kami. Udah dipasarkan kemana saja Mas kalau untuk batik-batik Lasem ini? Kita juga ada pemasaran secara online setelah nanti dipilih untuk pasar rakyat. Di mana saja itu Mas? Sejauh ini pembelinya? Pembelinya ada juga yang kalau Jakarta, terus kota Semarang, bahkan ada yang dari luar negeri juga seperti Jerman, Jepang. Nah itu Jepang yang sering dia sukanya warna indigo biru seperti ini. Tribuners untuk merayakan anniversary Alur Square menggelar event festival jajanan jadul. Acara ini sudah digelar sejak Jumat 7 Oktober lalu dan akan berakhir pada Minggu 9 Oktober 2022 hari ini, Tribuners. Sesuai namanya, dalam festival ini pengunjung bisa menikmati beragam jajanan tempo dulu yang sudah mulai jarang ditemukan. Dan untuk melihat jajanan serta suasana di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Imah dari Tribun Jateng. Silakan rekan Imah. Ya, Ariska, betul sekali terkait dengan anniversary dari Alur Square yang ke-12 tahun mengadakan event Festival Jajanan Jadul di Kabupaten Wonosobo. Festival Jajanan Jadul ini merupakan event pertama dan juga terbesar terkait dengan jajanan jadul yang digelar di Kota Wonosobo. Ya, Festival Jajanan Jadul ini sudah digelar dari hari Jumat kemarin dan terakhir akan berlangsung pada hari ini atau nanti malam akan berakhir. Ya, tujuan dari diadakan dari Festival Jajanan Jadul selain sebagai memperingati anniversary dari Alur Square, juga ingin mengangkat kembali dari makanan-makanan tempo dulu atau zaman dahulu yang memang pada saat ini cukup sulit untuk ditemukan, atau mungkin generasi muda sekarang juga banyak yang tidak mengetahui dari makanan khas atau makanan dari jajanan zaman dulu ini. Kemudian yang kedua, event ini menjadi wadah bagi para UMKM yang ada di Wonosobo untuk memperkenalkan produk-produk yang dimilikinya kepada para pengunjung yang memang kebanyakan dari kota Wonosobo dan juga daerah lainnya yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan di kota Wonosobo ini. Ya, kemudian juga event jajanan jadul ini menjadi nostalgia atau pengingat oleh masyarakat, mengingat pada masa kecil terkait dengan makanan yang saat ini memang cukup susah untuk ditemui di zaman sekarang ini. Ya, jadi Alur Square ini merupakan salah satu tempat pusat jajanan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ini berada di Jalan Kartini nomor 40 Kota Wonosobo, atau lebih tepatnya di sebelah selatan seberang dari alun-alun Kota Wonosobo ini. Berbagai macam hidangan jajanan zaman dulu dihadirkan dalam event Festival Jajanan Jadul ini, seperti makanan khas dari Kota Wonosobo yakni tempe kemul, kemudian sagon, dan juga sego megono yang menjadi ciri khas dari Kota Wonosobo bisa Tribuners temui di Festival Jajanan Jadul pada kali ini. Ya, tidak hanya Festival Jajanan Jadul saja, dalam memperingati anniversary dari Alur Square ini juga diselenggarakan beberapa perlombaan yang menarik dan meriah, seperti lomba tari kreasi, kemudian lomba menyanyi, lomba mewarnai yang dikhususkan untuk siswa-siswi yang ada di Kota Wonosobo, baik dari tingkat TK maupun dari tingkat SMA. Kemudian juga ada perlombaan yang dikhususkan untuk umum, yakni lomba tembang kenangan dan juga lomba fotografi. Ini bisa diikuti oleh umum, yang mana akan ada hadiah-hadiah yang menarik di perlombaan ini. Kemudian juga para pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan door prize yang meriah dari kegiatan anniversary Alur Square ini, seperti ada kulkas, kemudian mesin cuci,
TV, voucher makan, hingga uang tunai yang bisa didapatkan pengunjung ketika berkunjung di Alur Square ini. Begitu Ariska. Baik rekan Imah dari Tribun Jateng, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners Festival Mod Horticulture and Fest 2022 sukses dihelat di kawasan agribisnis Moat, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur pada Sabtu kemarin. Event ini dipadati warga baik dari Bolti maupun pengunjung dari luar kota. Pasalnya, setiap kendaraan hias yang berparade dihiasi sayuran dan rempah hasil pertanian warga setempat. Total ada 105 kendaraan terdiri dari 25 unit mobil dan 80 sepeda motor mengikuti parade tersebut. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rafsan Domopoli dari Tribun Manado. Silakan rekan Rafsan. Halo rekan Rafsan. Ya, halo Ariska dan pemirsa Tribuners di mana berada. Ya, terkait Festival Moat Horticulture and Fest memang berlangsung pada hari Sabtu kemarin di lapangan Desa Buahan, Kecamatan Moat, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, berlangsung meriah. Sekitar 3.000-an warga dan juga pengunjung dari luar kota memadati event tahunan warga Moat di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur tersebut. Dan para pengunjung yang hadir dalam event tersebut, event tahunan dari Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur tersebut, berkumpul untuk melihat sejumlah pertunjukan. Di antaranya ada karnaval kendaraan hias yang dibawakan oleh warga dari 10 desa yang ada di Kecamatan Moat sendiri. Dan para warga ini memparadekan kendaraan hias dihiasi atribut atau ornamen hasil pertanian dari warga setempat, seperti sayur-sayuran dan juga ornamen lainnya yang ditampilkan. Ada juga rempah-rempah ikut ditampilkan juga dihias di kendaraan. Dan juga selain itu, Tribuners, Festival Moat Horticulture and Fest 2022 berlangsung sukses juga karena menampilkan pertunjukan budaya dan seni juga yang ada di Kabupaten Minahasa. Mengingat sebagian besar atau mayoritas masyarakat Moat yang ada di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur sendiri merupakan suku warga Minahasa. Jadi yang ditampilkan adalah pertunjukan seni Minahasa, di antaranya tari kabela, tari kabasaran, tari maengket, dan juga tari jajar. Juga ada musik bambu, yaitu kolintang yang merupakan musik khas dari Sulawesi Utara itu sendiri. Dan pemirsa Tribuners, perayaan Horticulture and Fest ini juga merupakan ajang pengucapan syukur warga Minahasa dalam rangka mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terkait hasil pertanian yang melimpah di kawasan tersebut. Mengingat kawasan Moat sendiri merupakan daerah agribisnis andalan Bolaang, Mongondo Timur yang menghasilkan puluhan produk pertanian asli setempat, seperti produk-produk pertanian hortikultura,
dan rempah-rempah. Terus juga dari event tersebut juga membawa pesan untuk masyarakat Mongondo sendiri, khususnya terkait keberadaan masyarakat Minahasa yang ada di perbatasan antara Kabupaten Balang Mongondo Timur dan juga Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi posisi Moat sendiri berada di tepian Danau Moat dan juga berbatasan langsung dengan wilayah Modolinding Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga atas inisiatif event ini diharapkan juga masyarakat Minahasa yang sudah menjadi penduduk Bolaang Mongondo Timur dapat diterima secara luas dan diterima secara langsung oleh masyarakat Mongondo sebagai bagian dari warga Bolaang Mongondo Raya. Begitu, Ariska. Baik, rekan Rafsan Damapoli dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Kabupaten Batang, Jawa Tengah bisa menjadi pilihan untuk tujuan wisata, sebab di sana ada banyak tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi, Tribuners. Dan satu di antaranya ada Taman Kebun Teh Patiti. Di kebun teh yang satu ini, Anda tak perlu sulit untuk mencari spot foto menarik, sebab Taman Kebun Teh Patiti ini memiliki akses yang dibuat khusus, Tribuners. Dan bagaimana keindahan tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Dina Indriani dari Tribun Jateng. Silakan rekan Dina. Ya, terima kasih Ariska. Jadi Tribuners, daya tarik wisata ini memiliki konsep yang berbeda dengan aneka wisata yang ada di Kabupaten Batang, di mana pengunjung bisa berspot foto di tengah kebun. Nah, ada berbagai spot foto nih Tribuners. Jadi ada ayunan, ada kursi-kursi yang estetik, kemudian ada beanbag dengan jaring-jaring yang ada di atas kebun teh, dan juga beberapa ikon wisata Patiti. Namun butuh kesabaran ekstra nih Tribuners, karena jika weekend begini ini banyak pengunjung lain yang dari luar kota pun datang ke wisata Patiti ini untuk berburu spot selfie. Nah, namun pengunjung pun juga tidak perlu risau karena wisata Patiti ini tidak merogoh kocek yang cukup dalam. Hanya Rp15.000 saja pengunjung bisa menikmati berbagai foto yang ada di wisata Patiti ini. Nah, wisata Patiti ini dibuka setiap harinya mulai pukul 9 pagi hingga 9 sore. Tidak hanya dengan beragam spot foto yang atraktif, suasana di sini pun turut membuat betah pengunjung karena pengunjung akan merasakan kabut-kabut tipis dan juga suasana yang sejuk, sehingga membuat pengunjung akan betah berlama-lama berwisata di kebun teh Patiti ini. Selain pemandangannya yang menawan, letak kebun teh ini cukup strategis Tribuners, yaitu di jalur wisata baru yang ada di Kabupaten Batang Selatan. Sehingga banyak wisatawan ataupun masyarakat yang sengaja mampir setelah mengunjungi wisata lainnya, seperti wisata Si Kembang, wisata Kembang Langit Park, ataupun wisata kuliner yang ada di sebelah wisata Patiti, yaitu Forest dan juga Metsa Kopi. Pemilik Taman Kebun Teh Patiti, Intan Narulita, mengatakan konsep yang dibuat memang menonjolkan wisata alam kebun teh ditambah dengan spot-spot foto yang kekinian. Daya tarik ini juga dihadirkan melalui kerjasama dari pemilik kebun teh yang ada di sekitarnya. Mereka pun menyulap kebun teh ini menjadi spot-spot foto yang menarik dan juga kekinian begitu. Jadi tidak hanya dengan berfoto, nanti pengunjung juga akan bisa melihat petani-petani langsung bisa memetik ke teh-teh yang ada di kebun sekitarnya. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Dina Indriani dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, rekan Dina juga sempat berbincang dengan owner Taman Kebun Teh Patiti, Narulita. Berikut liputannya untuk Anda. Konsepnya yang kita usung tentu yang pertama adalah kita wisata alam ya, karena kita ingin mengembangkan alam yang di sini kan. Alam di sini itu bagus banget, jadi kita terpikirkan untuk membuat wisata alam dengan adanya spot-spot foto gitu. Jadi konsepnya foto di tengah kebun teh gitu ya? Iya, betul. Terus yang ditonjolkan lagi apa lagi Mbak? Konsepnya yang kita usung tentu yang pertama adalah kita wisata alam ya, karena kita ingin mengembangkan
alam yang di sini kan. Alam di sini itu bagus banget. Jadi kita terpikirkan untuk membuat wisata alam dengan adanya spot-spot foto gitu. Jadi konsepnya foto di tengah kebun teh gitu ya. Iya, betul. Terus yang ditonjolkan lagi apa lagi? Tribuners, Pulau Bintan terkenal dengan beragam wisatanya yang menarik, mulai dari pantai, wisata mangrove, hingga wisata religi, Tribuners. Untuk wisata religi, salah satunya ada Patung Seribu yang berada di Jalan Asia Afrika, kilometer 14, Tanjung Pinang. Patung Seribu ini merupakan sapaan akrab wisata tersebut, Tribuners. Lokasi ini berada di kompleks vihara bernama Ksiti Garba Bodhisattva. Dan seperti apa detail tempatnya akan disampaikan oleh rekan Endra Kaputra dari Tribun Batam. Silakan rekan Endra. Baik, Ariska dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa wisata religi ini menjadi wisata favorit baik untuk untuk turis lokal maupun turis mancanegara, di mana di vihara ini yang bernama Vihara Ksiti Garba Bodhisattva ini di sini terdapat ada ratusan patung yang jadi akrab sapaannya, yakni 1000 patung, di mana setiap patungnya itu memiliki karakter dan ekspresi yang berbeda-beda. Konon dikabarkan bahwa patung ini sendiri itu dipahat dari batu granit oleh orang Cina dari Tiongkok yang khusus untuk perempuan yang masih gadis, dan setelah dipahat dibawa langsung dari Tiongkok Cina langsung ke lokasi vihara atau di Pulau Bintan, di tepatnya di Jalan Asia Afrika kilometer 14 Kota Tanjung Pinang. Dan untuk bisa berwisata religi di Patung Seribu ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, hanya cukup membayar 5.000. Masyarakat atau pengunjung sudah bisa menikmati suasana di vihara tersebut. Terkhusus untuk umat Buddha, di vihara ini memang juga bisa untuk bersembayang. Jadi di lokasi ini, Ariska dan sahabat Tribun, selain menikmati panoramanya, di sini juga jadi ajang untuk bersuah foto, karena banyak sekali spot-spot foto, apalagi bangunan-bangunannya yang dari depan ketika kita baru sampai di lokasi ini, kita seperti sudah berada di tembok Cina, begitu Ariska dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Endra Kaputra dari Tribun Batam. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua FKUB Provinsi Kalteng Bulkani, pengurus yang bernama Joko Santoso, serta pengurus yang bernama berasal dari pengunjung yang berasal dari Padang, pasangan suami istri Hendri dan juga Melis. Berikut liputannya untuk Anda. Kalimantan Tengah. FKUB Kalimantan Tengah. Oke, Pak, ini gimana setelah berkunjung ke Patung Seribu nih, kalau di sini akrab disapa, Pak? Ya. Oke, pertama ini saya kira sangat mengesankan ya, karena ini juga merupakan ornamen dan lambang dari agama Buddha ya. Saya kira banyak juga hikmahnya yang terkandung di balik ini ya. Nah, tadi kebetulan kan Pak Joko ini adalah tokoh Buddha Kalimantan Tengah ya, sehingga beliau justru banyak menjelaskan, lebih pandai daripada guide di sini tempatnya. Oke, jadi melihat ini Pak sebagai salah satu potensi wisata yang ada di Tanjung Pinang, Pak? Saya kira bukan hanya potensi wisata, tetapi juga potensi wisata religi ya, saya kira, sebagai apalagi dalam kaitan dengan perbandingan agama ya, dan juga kaitannya dengan kerukunan. Artinya apa? Semua agama itu mengajarkan konsep-konsep universal, semua agama mengajarkan kerukunan dan pemerintah daerah ini harus menyambut baik adanya salah satu destinasi wisata religi seperti ini, karena memang ketika kami tadi melihat ada salah satu budaya-budaya yang masuk dan ajaran-ajaran Buddha yang memang sangat diperlukan sekali untuk terutama para mahasiswa untuk belajar tentang bagaimana konsep-konsep agama Buddha, bagaimana agama Buddha itu berkembang dan bagaimana agama Buddha itu bisa diterima oleh seluruh kalangan yang ada di dunia ini. Bahkan konsep yang paling penting yang Buddha ajarkan kepada kita itu adalah
jangan berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Jadi pemerintah harus Dari Padang. Dari Padang. Ini berarti baru pertama kali ke sini? Iya. Oke, gimana ngelihat wisata di sini, Mbak? Patung Seribu. Wisatanya yang Patung Seribu bagus. Ini enak, di sini adem, terus tentram. Dan sini kayaknya cocok lah untuk wisata ya, Bang ya. Dan ini ke sini tahu dari siapa? Dari teman sih. Oh, tahu dari sini dari teman ya. Oke, berarti nggak nyesel nih sampai ke sini nih. Berarti tadi udah banyak foto. Tribuners, Palembang memang terkenal dengan kuliner khas pempeknya. Namun selain pempek, Palembang ternyata juga memiliki kuliner lain yang tak kalah lezat, Tribuners. Seperti pindang tulang iga yang segar, gurih, dan nikmat. Pindang tulang iga ini merupakan menu olahan dari tulang iga sapi dipadukan dengan bumbu rempah-rempah. Biasanya kuliner yang satu ini sangat cocok dimakan bersama nasi dan sambal, buah mangga atau sambal terasi, Tribuners. Dan untuk mengetahui cita rasa serta lokasi untuk mendapatkan kuliner ini, kita sudah tersambung dengan rekan Linda dari Tribun Sumsel. Silahkan rekan Linda. Ya, Ariska, dapat saya informasikan bahwa memang salah satu tempat yang menyediakan menu pindang tulang iga ini ada di Kedai Pasha yang ada di Jalan Ersamto Palembang. Nah, pindang tulang iga ini merupakan menu olahan dari tulang iga sapi yang dipadukan dengan bumbu-bumbu rempah itu seperti lengkuas, serai, cabai, bawang merah, bawang putih, ada jeruknya juga, tomat. Nah, nanti ada juga dengan nanas halus yang digunakan untuk direbus gitu ya. Nah, sebagai pelengkapnya juga menggunakan cabai rawit, kemangi, dan daun bawang. Nah, pindang tulang iga ini cocok dimakan dengan nasi, dipadukan dengan sambal buah ataupun sambal terasi gitu ya. Nah, rasa pindang tulang iga ini rasanya tuh seger, segernya itu karena gurih, asam, manis, dan pedasnya itu terasa di pindang tulang iga tersebut ya. Nah, pindang tulang iga ini yang disajikan oleh Kedai Pasha ini agak berbeda dengan yang lain, karena yang membedakannya itu saat memasak pindang tulang iga ada campuran nanas yang sudah dihaluskan. Nah, tujuannya diberikan campuran nanas ini supaya dagingnya lebih terasa empuk. Tulang iganya juga yang digunakan tentu tulang iga sapi yang segar gitu ya, yang masih segar gitu. Nah, kebanyakan orang untuk masak tulang iga tidak pakai nanas, hanya untuk kayak pelengkapnya aja nanas. Tapi kalau di pindang Pasha ini sebagai campuran masakannya gitu. Nah, kalau untuk dari segi harganya ini satu porsi 30.000. Nah, kalau di pindang Pasha ini tidak aja ada pindang tulang iga saja, tapi ada juga menu-menu lain kulinernya yang menggugah selera. Nah, terus di situ juga ada nih kayak kedai-kedai lain seperti ada Susan Wilson, Mama Dian Cake yang menyediakan camilan seperti ada talam labu, pie brownies, dan lain-lain. Nah, sebagai informasi untuk Kedai Pasha yang ada di Jalan Ersamto ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, Ariska. Baik, rekan Linda dari Tribun Sumsel, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Yulia Adnan, pelanggan di Kedai Pasha. Berikut liputannya untuk Anda. Rasa pindang di sini semua bumbunya kerasa, Mas. Ada asam, gurih, pedas, sama manis. Dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini, Mas. Ini pindang apa, Mbak? Kebetulan saya lagi order pindang tulang. Malalayang Beach Walk telah selesai digarap. Dan dalam waktu dekat, objek wisata prestisius berbiaya miliaran rupiah ini akan dibuka, Tribuners. Rencananya Malalayang Beach Walk ini akan diresmikan oleh Presiden Jokowi bersama beberapa lokasi wisata baru di Manado dan Minut. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi Malalayang Beach Walk ini lokasinya sudah selesai, dibuat sejak beberapa bulan yang lalu, namun ini masih belum dibuka karena masih menanti untuk diresmikan. Rencananya akan diresmikan pada tanggal 18 kemungkinan September tahun 2022. Namun meski belum diresmikan, tapi tempat ini sudah ramai dipadati oleh warga. Jadi warga itu masuk ke dalam lewat pintu-pintu seng yang memagari lokasi tersebut. Dan Tribuners, lokasi tersebut memang sangat indah. Memang lokasinya menyerupai kawasan pedestrian dengan trotoar, dengan lampu, dengan fasilitas-fasilitas yang sangat baik
banyak sekali foto booth, dan juga di situ ada stand UMKM. Dan ini memang tempat yang digadang-gadang menjadi ikon baru wisata di Manado selain Utaken, karena pasca pandemi ini memang jumlah turis yang datang ke Manado sudah cukup tinggi, sudah cukup banyak. Jadi tempat ini akan lebih menstimulasi lagi dukungan kunjungan dari turis ke Kota Manado, apalagi turis-turis Asia Timur yang sangat suka dengan pesisir pantai. Jadi yang keistimewaan lokasi ini adalah lokasinya juga berada di pesisir pantai Manado. Jadi sangat indah, baik bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal untuk memanfaatkan keindahan di lokasi. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Tribuners, selesai pandemi COVID-19, kini berbagai acara musik kembali menggeliat, termasuk Synchronous Fest 2022 yang akan berakhir hari ini 9 Oktober 2022. Diketahui sebelumnya acara ini telah digelar sejak Jumat 7 Oktober 2022 dengan mengundang sejumlah penampil ternama Tribuners. Di antaranya ada penampilan 3 diva yang berkolaborasi bareng komponis Erwin Gutawa di panggung Dynamic Stage. Menariknya saat 3 diva ini tampil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sengaja datang untuk melihat secara langsung di Synchronous Fest 2022 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari kejauhan, Sandiaga Uno sangat menikmati lantunan lagu yang dinyanyikan oleh 3 diva. Sesekali kamera juga menyoroti sikap sang menteri dan memberikan 2 jempol kepada aksi panggung Krisdayanti dan kawan-kawan tersebut. Setelah melihat penampilan dari Titi DJ, Ruth Sahanaya, dan Krisdayanti itu, Sandiaga Uno pun mengaku terpukau. Selain menonton 3 diva, Sandiaga Uno juga turut mendukung acara musik yang kini mulai menggeliat pasca pandemi. Ia pun berharap pelaku-pelaku ekonomi kreatif juga turut bangkit Tribuners, serta akan lebih banyak lagi event yang akan digelar. Diketahui 3 diva tampil dalam acara Synchronous Fest 2022 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari pertama di hari Jumat 7 Oktober 2022 lalu. Lagi nih bersama dengan Mutiara di Fakta Drama Korea. Wah, kali ini kita akan membahas salah satu drama Korea yang baru aja tayang, jadi baru sekitar 6 episode gitu kan. Dan drama ini itu merupakan genre thriller yang dikemas dalam 12 episode. Nah, drama ini yang akan dibahas adalah drama Little Woman. Nah, mungkin udah banyak nih seliweran tentang potongan-potongan ataupun trailer dari drama Korea Little Woman ini di Instagram, TikTok, ataupun sosial media yang lainnya. Karena drama ini tuh bisa dikatakan sebagai drama yang tayangan perdananya memiliki rating yang cukup bagus nih Tribunar. Mungkin sebelum Mutiara ngobrolin tentang pemain-pemain dari drama Little Woman dan juga ratingnya, Mutiara akan sedikit membahas tentang sinopsis dari drama Little Woman. Jadi Tribuners, fakta dari sinopsis drama Little Woman ini memang menceritakan kisah dari 3 bersaudara. Nah, 3 bersaudara ini mereka perempuan semua, dimana ada kakak pertama, kakak kedua, dan juga anak ketiga. Nah, yang pertama ini diperankan oleh Kim Go Eun, udah itu yang kedua diperankan oleh Nam Ji Hyun, dan yang ketiga itu diperankan oleh Park Ji Hoon. Dan untuk episode awal gitu kan, untuk di episode pembuka itu memang drama ini tuh menyajikan kisah bisa dikatakan tentang kemiskinan ya, karena memang 3 bersaudara ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan memang kekurangan dalam segi ekonomi. Terus juga
Di drama ini diceritakan kalau anak pertama yang diperankan oleh Kim Go Eun, atau kalau di drama ini tuh nama Kim Go Eun adalah Oh In Jo. Nah, Oh In Jo ini di lingkungan pekerjaan dia merasa dikucilkan dari segi sosial karena latar belakang pendidikannya yang berbeda dengan teman-temannya, di mana teman-temannya itu banyak banget nih yang katanya lulusan dari perguruan tinggi negeri bergengsi di Korea Selatan ataupun dari luar negeri gitu kan. Sedangkan Oh In Jo ini hanya lulusan S2 di salah satu universitas biasa saja gitu kan di Korea, dan dia di pekerjaannya itu tuh mendapatkan diskriminasi. Dan untungnya di pekerjaannya itu In Jo ini memiliki salah satu sahabatnya. Tapi nih Tribuners, udah di awal episode aja itu kita udah dikasih kisah yang cukup misterius gitu kan. Jadi dimana In Jo ini cuma punya satu-satunya sahabat di perkantoran atau di dunia kerja dia, dan si sahabatnya ini ternyata memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan disitulah In Jo mulai merasa sangat sedih gitu kan, karena memang dia adalah sahabat satu-satunya In Jo di dunia kantor gitu kan, di dunia kerja. Belum lagi kisah kematiannya itu ternyata memberikan tanda tanya besar atau cukup misterius gitu. Kok bisa sih sahabatnya itu yang seperti biasa-biasa saja, tapi kok dia sampai mengakhiri hidupnya. Dan si In Jo pun akhirnya mencari tahu nih bagaimana kok bisa temannya itu bisa mengakhiri hidupnya dan sebagainya, Tribuners. Lalu anak keduanya ini yang diperankan oleh Nam Ji Hyun, atau kalau misalkan di dramanya namanya Oh In Kyung. Ya, jadi Tribuners, kalau Nam Ji Hyun ini atau Oh In Kyung ini dia bekerja sebagai reporter di salah satu perusahaan media swasta ya. Jadi dia tuh meliput berbagai macam peristiwa biasa gitu kan. Dan dia ini termasuk tipikal orang yang cukup idealis atau percaya terkait dengan fakta dan juga kebenaran gitu. Lalu si bungsu yang diperankan oleh Park Ji Hoo itu namanya Oh In Hye. Nah, Oh In Hye ini adalah adik mereka gitu kan, atau anak bungsu dari 3 bersaudara, dan dia ini memiliki semacam keistimewaan karena dia ini memiliki bakat di dunia seni, di mana dia tuh sangat pintar melukis. Bahkan dia pun masuk sekolah SMA yang sangat bergengsi nih di Korea Selatan karena bakatnya dia itu tadi gitu kan. Terus kalau misalkan berbicara tentang orang tuanya, jadi di drama Little Woman ini ternyata orang tua dari mereka bertiga itu memang udah nggak peduli lagi gitu loh dengan anaknya. Jadi ya udah, mereka bertiga itu hidup, ibarat kata hidup sendiri, memikirkan bagaimana kelanjutan kisah hidup mereka yang dipenuhi dengan kekurangan gitu kan. Pokoknya yang dipikiran In Jo sebagai anak pertama, gimana caranya dia nggak kekurangan uang gitu kan, biar adik-adiknya itu nggak merasa kekurangan gitu. Dan di saat kematian sahabatnya In Jo, di situ ternyata nih Tribuners, sahabatnya itu menyisihkan atau memberikan uang sebesar 70 miliar cash, jadi di dalam tas gitu kan. Jadi di situ ada wasiat itu kalau misalkan uang itu memang diberikan untuk In Jo gitu kan. Dan akhirnya In Jo pun sebenarnya bingung, dia stres karena satu sisi kenapa sahabatnya kok mengakhiri hidup padahal punya uang sebanyak ini, dan kenapa harus uangnya dikasih ke In Jo gitu kan. Jadi dia bingung antara dia harus memilih untuk melaporkannya, menggunakannya, atau bagaimana gitu kan dengan uang yang bisa dikatakan banyak kayak gitu kan, 70 miliar secara cash gitu. Namun ternyata adiknya ya ini Oh In Kyung dia nggak setuju kalau kakaknya itu menggunakan uang tersebut, karena bagi dia uang tersebut itu uang haram lah gitu istilahnya. Nggak tahu ini sumbernya dari mana gitu kan, nggak tahu ini uangnya siapa gitu. Terus juga adalah scene atau adegan di mana akhirnya ketiga bersaudara ini bertemu dengan salah satu orang terkaya di Korea Selatan lah gitu. Dan dia ini merupakan pengacara yang akan mencalonkan diri menjadi seorang pimpinan di, kalau nggak salah sih sebagai wali kota gitu. Nah disitulah nanti akan muncul problem-problem atau kisah misterius yang memang nanti berkaitan dengan kematian sahabatnya In Jo. Nah mungkin
Tribuners, itu aja nih sinopsisnya, kurang lebih itu Mutiara menceritakan gimana sih gambaran episode 1, 2, 3, 4. Jadi memang ini drama agak sedikit bikin penasaran gitu kan. Kalau kemarin kita Big Mouth itu kan udah berakhir nih ya, dan set ending gitu kan, dan dramanya itu memang thriller dan kita udah tahu Big Mouth-nya siapa. Tapi kalau di drama Little Woman ini kita akan dibuat penasaran dengan setiap kasus-kasus yang terjadi, misalkan pembunuhan dan sebagainya, di mana itu ada tanda gitu kan, ada misteri di balik setiap kasus ini. Jadi kalau misalkan ada kayak temennya Ijo itu kan dia mengakhiri hidupnya, ternyata di ruangannya itu ada anggrek warnanya kalau nggak salah ungu. Jadi anggrek ini tuh menandakan kemisteriusan dari jalan cerita drama Korea Little Woman ini. Wah, pokoknya Tribuners yang penasaran langsung aja nonton, karena ini tuh disediakan di salah satu aplikasi berbayar di ponsel Tribuners yang bisa Tribuners tonton kapan saja gitu kan. Terus selanjutnya setelah kita berbicara masalah sinopsis, kita akan berbicara masalah rating di Tribuners. Ternyata drama Little Woman yang memang digadang-gadang akan sangat bagus dan menyuguhkan cerita yang unpredictable dan ceritanya nggak bisa ditebak, ini kira-kira endingnya bakal kayak gimana sih. Nah, ternyata drama ini untuk tayang perdananya sendiri itu udah bisa menembus rating 6,7% ini. Ini tuh menurut Nielsen Korea ya. Jadi, maaf Tribuners. Jadi ternyata dramanya ini itu menembus 6,4% pada episode pertama. Ini menurut data dari Nielsen Korea yang dilansir dari Sompi. Dan episode keduanya gak disangka-sangka malah mengalami penaikan, bahkan sampai digit 7 nih, yaitu ratingnya 7,7%. Memang menurut Mutiara, dari sudut pandang Muti sebagai seorang penonton drama Korea, bisa dikatakan kalau Little Woman ini menyuguhkan cerita yang menarik dan kita tuh selalu penasaran dengan episode yang akan datang. Episode 1 nih kan selalu dia menampilkan ending-ending yang gantung gitu. Jadi ngebuat kita tuh tertarik dan menanti episode-episode selanjutnya. Jadi wajar banget kalau misalkan drama Little Woman ini mendapatkan rating yang cukup tinggi di tayangan perdana, bahkan udah sampai episode 6, ini kan kemarin 6 kalau nggak salah, itu selalu mengalami penaikan rating dari drama Little Woman ini, Tribuners. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang para pemainnya. Bagi para penggemar drama Korea mungkin udah gak asing sama yang namanya Kim Go Eun gitu kan. Karena Kim Go Eun ini sebagai salah satu pemain di drama Little Woman, dia ini selalu menyuguhkan acting yang luar biasa epic gitu kan, mendalami banget gitu. Apalagi kalau udah disuruh memerankan adegan-adegan yang berhubungan dengan kesedihan, nangis dan sebagainya, kayaknya setiap penonton itu akan tersentuh gitu dengan aktingnya Kim Go Eun, udah gak diragukan lagi. Dan dia ini terkenal lewat salah satu drama Korea dia dengan judul kalau nggak salah Goblin gitu. Nah, dari situlah nama dia memang terus bermunculan, bahkan dia sering mendapatkan penghargaan sebagai Best Actress gitu kan, karena memang aktingnya dia tidak usah diragukan lagi. Lalu yang kedua itu Nam Ji Hyun. Ya, Nam Ji Hyun juga sebenarnya aktingnya sangat luar biasa. Apalagi nih Tribuners, chemistry dari ketiga pemeran utama ini, ketiga kakak beradik ini kan, bertiga bersaudara perempuan ini antara Kim Go Eun, Nam Ji Hyun dan Park Ji Woo itu emang bisa dikatakan bagus banget gitu, chemistry yang dapet lah. Kayak jadi kita itu nonton kayak nontonin kehidupan apa ya, tiga bersaudara perempuan di real life gitu loh karena nonton ini gitu. Terus Nam Ji Hyun ya, Tribuners mungkin tahu Nam Ji Hyun ini beberapa kali memang telah tampil di beberapa drama gitu kan. Kayak contohnya waktu itu dia pernah main sama Ji Chang Wook di Suspicious Partner. Terus dia juga pernah main di drama 365 hari, 365 days gitu. Dan dia memang beberapa kali seliweran, dan untuk aktingnya pun bisa Muti katakan emang keren banget gitu. Dan untuk yang terakhir itu namanya Park Ji Woo, si bungsu gitu kan. Si bungsu ini udah cantik, masih muda, dan aktingnya pun keren sih. Dia bisa memerankan sosok anak bungsu yang sebenarnya mungkin orang-orang pikir kalau anak bungsu itu manja dan sebagainya, tapi di Little Woman ini dia memerankan sosok anak bungsu yang sebenarnya memikirkan kedua kakaknya, memikirkan keluarganya, dan dia pun harus mengalah gitu kan. Ya memang luar biasa sekali akting dari ketiga pemeran utamanya ini, patut banget nih untuk ditonton gitu, dan sangat menarik jalur ceritanya nih Tribuners.
Terus ternyata di Tribuners ada fakta lain. Selain dari para pemainnya yang keren-keren, alur ceritanya yang gak ketebak gitu, ternyata fakta lainnya adalah Little Woman ini diadopsi dari salah satu webtoon gitu loh, kayak buku, dimana katanya Little Woman ini adaptasi dari novel ternyata di Tribuners. Jadi Little Woman ini adaptasi dari novel sastrawan Amerika Little Woman yang bernama Louisa May Alcott dengan judul yang sama. Jadi cerita dari Little Woman ini ternyata adopsi dari novel asal Amerika. Jadi memang udah nggak diragukan lagi nih Tribuners. Untuk Tribuners yang penasaran sih gimana nih kan kelanjutan dari kisah Little Woman, dari perjalanan mereka, terus uang 7 miliarnya itu gimana, endingnya akan seperti apa, Tribuners langsung bisa tonton aja di aplikasi di handphone Tribuners, kapanpun bisa ditonton, dan episodenya hanya 12 episode, dan saat ini sudah mulai 6 episode kalau nggak salah deh. Pokoknya ditonton karena memang ceritanya seru banget. Nah, Tribuners, mungkin itu aja nih obrolan Mutiara dengan Tribuners terkait dengan fakta drama Korea Little Woman yang udah tayang. Jangan lupa untuk tonton ya.
Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini wisata Lampung lagi ada di Pantai Bensam. Pantai Bensam atau Benteng Samudra merupakan destinasi wisata bahari yang berada di Jalan Wairatai, Batu Menyan, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pantai tersebut bertetanggaan dengan Pantai Clara 1 dan juga 2. Pantai Bensam saat ini sedang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Terlihat dari ramainya pengunjung saat dikunjungi tribunlampungtravel.com, parkiran Pantai Bensam nyaris penuh oleh kendaraan mobil pribadi ataupun bus. Banyak rombongan siswa sekolah yang mengenakan seragam olahraga, keluarga dan juga kelompok anak muda. Bahkan ada yang berdatangan dari pagi pukul 6:30 pagi. Untuk tarif masuknya, tarif minimal dibanderol minimal dengan harga Rp25.000 dan maksimal Rp250.000. Adapun fasilitas yang nampak secara kasat mata pada satu area Pantai Bensam, yaitu antara lain adalah halaman parkir, warung Bensam, aula, musola, gazebo, ayunan, toilet, tenan oleh-oleh, pos jaga, dan juga villa.
gazebo, villa, dan warung bensam terlihat dibangun dengan gaya konstruksi vankular kontemporer menggunakan kayu yang dicat mengkilap kecoklatan. Sementara untuk fasilitas hiburan di Pantai Bensam yang disewakan adalah banana boat, donat boat, kano, stand up paddle, sampai transportasi air semacam perahu jukung dan juga speedboat. Adapun tarif wahana yang dapat Tribuners bayar, diketahui banana boat dan juga donat boat dibanderol dengan tarif perorangan. Satu orang dibanderol dengan tarif 35.000. Satu banana boat memiliki kapasitas maksimal 8 sampai dengan 9 orang. Sementara untuk donat boat kapasitasnya sekitar 5 orang. Karena keberadaan Pantai Bensam terletak di paling ujung, pengunjung harus melewati beberapa destinasi wisata pantai lain seperti Pantai Mutun, Queen Arta, Sariringgung, Mangrove Petengoran, Ketapang, hingga Clara 1 dan 2. Apabila diukur jarak dari kota Bandar Lampung, tepatnya di Karang Pusat sekitar 28 km. Namun bila dari Pantai Mutun, jarak tempuh menuju Pantai Bensam sekitar 15 km.
Dari Pantai Mutun pergi ke arah barat di Jalan Wairatai. Terus ikuti jalan utama maka akan sampai di Pantai Bensam setelah melewati Pantai Clara 2. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Pantai Bensam.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Warga Tarahan konsumsi ikan yang loncat ke daratan. Fenomena ikan loncat ke daratan terjadi di wilayah perairan Laut Lampung, tepatnya di wilayah Desa Tarahan, Katibung, Lampung Selatan. Fenomena langka yang terjadi pada Jumat 7 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat ini sempat diabadikan melalui kamera ponsel milik warga. Dari video yang beredar, si perekam menganggap fenomena tersebut bak ketiban durian runtuh. Tak sedikit pula warga yang melihat kejadian ini memanfaatkannya untuk ditangkap kemudian dikonsumsi. Kades Tarahan Hairul memastikan ikan jenis tanjan yang loncat ke daratan ini layak untuk dikonsumsi. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari warga seusai mengkonsumsi ikan tersebut. Kendati demikian, lanjut Hairul, dirinya sudah menyampaikan kepada warga untuk tidak terlena begitu saja atas fenomena langka tersebut. Meskipun BMKG menyatakan fenomena tersebut merupakan hal yang biasa, bukan pertanda adanya bencana alam. Hairul menyatakan hal ini merupakan kejadian pertama kali yang terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, hingga saat ini kondisi laut sekitar lokasi masih terpantau normal-normal saja. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Lampung Selatan, Dwi Jatmiko, menyatakan pihaknya telah memonitoring fenomena tersebut. Bahkan, pihaknya sudah mengambil sampel beberapa ikan untuk mengetahui mutu ikan tersebut sebelum dikonsumsi. Meski belum diketahui hasilnya secara kasat mata, kondisi ikan layak untuk dikonsumsi. Menurut Dwi, sampai saat ini pihaknya juga belum menerima laporan terkait dampak buruk konsumsi ikan tersebut. Dwi juga memastikan tidak ada keluhan dari warga yang mengkonsumsinya, namun akan tetap dilakukan pemantauan. Sebelumnya, Polairut Batu Payung Polda Lampung telah mengecek terkait naiknya ikan-ikan di daratan pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa ikan yang naik ke daratan ini dikarenakan tergiring oleh jaring salah satu nelayan setempat. Pandra menambahkan, ikan yang naik itu ke daratan tersebut bukanlah disebabkan karena adanya limbah atau penyebab lainnya. Berita selanjutnya, cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadiri Maulid Nabi di Krui. Cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rouhi Al-Jailani, menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan pengurus Pondok Pesantren Al-Falah Krui pada Minggu 9 Oktober 2022. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut bertajuk Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama serta ribuan masyarakat pesisir barat. Kiai Haji Nur Hadi selaku pengasuh Ponpes Al-Falah Krui menjelaskan bahwa Maulid Nabi Muhammad artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Nur Hadi, peringatan Maulid Nabi merupakan tradisi yang sudah berkembang di tengah masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat.
Nur Hadi melanjutkan, dalam peringatan Maulid Nabi kali ini masyarakat pesisir barat kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Syekh Ahmad Rouhi Al-Jailani dari Libanon yang merupakan cucu ke-28 dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sementara itu, Eko Purwanto selaku ketua pelaksana mengatakan tema yang diusung dalam peringatan Maulid Nabi itu yakni berdaya dalam menjaga martabat kemanusiaan mengandung makna yang sangat dalam. Berdaya, kata Eko, menandai pribadi yang selalu siap sedia mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Umat Islam senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan atau hifzun nafs adalah esensi ajaran dari agama. Terlebih di tengah kehidupan masyarakat pesisir barat dan umumnya Indonesia yang sangat majemuk. Dalam kesempatan tersebut, Syekh Ahmad Rouhi Al-Jailani menjelaskan, selama ini dirinya menjalankan amanah untuk berdakwah di Indonesia. Dikatakannya, ia sudah sering berkunjung dan mengelilingi Indonesia dan ia merasa Indonesia memiliki nilai keagamaan yang sangat sempurna. Berita selanjutnya, pagelaran wayang kulit ramaikan kegiatan pengajian akbar di Lampung Tengah. Pagelaran wayang kulit diselenggarakan di Komplek Pondok Pesantren Dusun 5 Sidorahayu, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah pada Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pagelaran wayang kulit di Lampung Tengah ini dibawakan oleh Kidalang Agus Mantep dari Kisting Bawah Tanggamus atau Ahmad Syarif Kurniawan. Acara pagelaran wayang kulit di Lampung Tengah tersebut dalam rangka kegiatan pengajian akbar Haul Syekh Muhammad Bahaudin An-Naqsyabandi dan Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Hashim. Dalam pentas wayang kulit tersebut, Ki Dalang Agus Mantep membawakan lakon Semar Bangun Jiwo. Lakon yang didalangi Ki Dalang Agus Mantep berkisah tentang sepenggal drama kekecewaan internal keluarga Amarta yang nyaris berujung peperangan antara anak dan juga bapak. Dalam cerita tersebut, Ki Dalang Agus Mantep menyampaikan pesan moral dari tokoh Semar, yaitu 10 pitutur luhur, pesan tentang 10 sikap utama dalam hidup dan kehidupan. Kiai Abdul Kafi selaku jajaran panitia sekaligus perwakilan keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Mustaqim mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang turut meramaikan acara pagelaran wayang kulit dalam rangkaian pengajian akbar ini. Ia mengatakan, dalam lakon yang dibawakan oleh Dalang diharapkan masyarakat dapat memahami filosofi dan pesan moral yang disampaikan oleh Dalang. Dalam upaya melestarikan budaya Indonesia, pagelaran wayang kulit juga dapat memberikan edukasi yang dibungkus dalam cerita yang dibawakan oleh Dalang. Berita selanjutnya, air genangi jalan yang rusak dan berlubang di Jalan Lintas Liwaranau. Kondisi memprihatinkan terjadi di kawasan Jalan Provinsi Lintas Liwaranau, tepatnya di Pekon Bandaratu, Kecamatan Sukau, Lampung Barat pada Jumat 7 Oktober. Oke, Tribuners,
kembali lagi bersama Akses saya. penghubung Ya, Provinsi sebelumnya Lampung selamat dan sore. Provinsi Sumatera Selatan. Saya Abu Bijul Saputra, juga wartawan diperbaiki Tribun Lampung. lebih dari 3 tahun Jadi sekarang saya dan sedang berada di mengakibatkan kerusakan. ruas jalan yang rusak ya Saking Tribuners. parahnya, Di masyarakat dan pengguna Pekon jalan di Lampung Barat banyak mengeluh dan menilai jalan tersebut mirip seperti kubangan. Firman, warga Pekon Bandar Baru, mengatakan terdapat sejumlah titik jalan yang mengalami rusak parah di ruas jalan provinsi itu. Bahkan beberapa titik terdapat lubang dengan kedalaman 30 cm. Firman juga mengatakan, kerusakan di ruas jalan Liwaranau tersebut awalnya hanya mengalami kerusakan kecil. Karena tidak pernah tersentuh perbaikan, akhirnya ruas jalan tersebut kerusakannya kian membesar hingga akhirnya menjadi parah seperti saat ini. Selain itu juga Rangga selaku pengguna jalan juga mengatakan kalau kerusakan parah di ruas jalan Liwaranau yang berada di Pekon Bandar Baru itu tentunya bisa mengganggu aktivitas para pengguna jalan di jalan tersebut. Apalagi ketika hujan sedang turun, ruas jalan yang rusak parah dan lubangnya sangat dalam akan tertutupi oleh genangan air yang luasnya hampir menutupi semua badan jalan. Jadi pengguna jalan khususnya pengguna roda 2 harus berhati-hati ketika melewati jalan tersebut agar tidak masuk ke dalam lubang. Masyarakat dan pengguna jalan berharap agar pemerintah bisa segera melakukan perbaikan di jalan tersebut karena jika terus dibiarkan hal tersebut akan memperparah kerusakan dan yang lebih parah ialah adanya resiko korban jiwa. Mereka juga menambahkan bahwa jika perbaikan dilakukan, maka tidak akan ada lagi kendala bagi pengendara dan juga masyarakat yang akan melintas. Dikarenakan seperti yang diketahui bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalan yang menghubungkan 2 provinsi, sehingga mobilitas kendaraannya dikatakan cukup tinggi. Berita selanjutnya, produk motor terbaru kini hadir di Lampung. PT Tunas Dwi Pamatra atau TDM selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung melakukan launching new CBR 250RR di Mall Bumi Kreator Bandar Lampung pada Sabtu 8 Oktober kemarin. General Manager Marketing TDM Doni Ronaldo mengatakan launching new CBR 250RR dimeriahkan juga dengan berbagai kegiatan di antaranya sales exhibition, modern dance, live music, acoustic music, community gathering, dan riding test. Launching new CBR 250RR juga dimeriahkan dengan penampilan dari Dream Boy Band Performance, DJ Sultan Agung, dan G-Box Dancer. Selain itu ada pembagian door prize door prize helm, t-shirt, e-money, dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan ini semua dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dan tetap menerapkan protokol kesehatan. AHM menghadirkan warna baru untuk new CBR 250RR varian SP yakni Mystic Blue dengan harga yang cukup relatif tinggi. Ada juga varian SP Quick Shifter hadir dengan harga baru Bravery Red Black, Honda Racing Red, dan Tricolor. Selanjutnya ada new CBR 250RR varian standar hadir dengan 2 pilihan warna yakni Black Freedom dan Matte Gunpowder Black Metallic yang harganya dibanderol mulai dari 63 jutaan. TDM memberikan promo khusus untuk konsumen yang melakukan pembelian CBR 250RR di bulan Oktober ini. Konsumen akan mendapatkan promo voucher apparel atau aksesoris senilai 5 juta rupiah. Paket Sultan berupa servis, oli, nitrogen, cuci motor, pick up service, dan cuci helm gratis selama 1 tahun, serta servis bebas antri. Selain itu juga, konsumen juga akan mendapatkan potongan angsuran senilai Rp200.000 per bulannya dengan tenor 36 bulan. Konsumen pemilik CBR 250RR juga mendapatkan pelayanan spesial, yakni ruang tunggu premium lounge yang memiliki fasilitas menarik, mulai dari ruangan AC yang nyaman, wifi, snack, kopi dan teh. Kemudian pijat kaki, fast charging area, helm plus mask cluster, soft drink, PS4, live service CCTV, akses nonton televisi, dan tersedia pula smoking area.
Doni menjelaskan New CBR 250RR dengan mengadopsi karakter motor besar dalam keseluruhan desain bodi, fitur berlimpah dan performa mesin yang lebih bertenaga. Berita selanjutnya, promo Moms and Kids di Chandra Superstore Natar. Chandra Superstore Natar menggelar promo Moms and Kids yang berlaku hingga akhir Oktober mendatang atau selama persediaan masih ada. Asisten Manajer Supermarket Chandra Natar, Francisca, mengatakan di promo ini customer akan mendapatkan kupon undian untuk meraih lucky dip yang telah disediakan. Ini merupakan promo dari Dettol untuk pembelanjaan produk Dettol Vanish atau Harpic senilai Rp50.000. Customer akan diberikan kupon undian yang akan dikocok langsung untuk meraih lucky dip. Bahkan berlaku juga nilai kelipatan. Semisal customer belanja produk senilai Rp150.000 akan mendapatkan 3 kupon sekaligus. Lucky dip yang disiapkan ada beragam, diantaranya customer berkesempatan untuk mendapatkan kulkas, magicom, dan juga blender. Ada juga untuk rambut seperti hair dryer, setrikaan, dan beragam hadiah hiburan yang tak kalah menariknya. Produk yang dibeli merupakan produk dari Dettol, Harpic, dan juga Vanish. Untuk produk Dettol sendiri ada beragam pilihan sabun baik yang berbentuk batang, refill, maupun liquid. Sementara untuk produk Harpic ada beragam varian aromanya, serta untuk produk Vanish cair ada yang merah, pink, dan juga putih. Chandra Natar juga selalu menggulirkan promo mingguan dan bulanan. Untuk promo mingguan yang digulirkan setiap hari Kamis hingga Rabu di minggu berikutnya, akan ada produk-produk tertentu yang diberikan harga khusus di promo mingguan. Selain kebutuhan kamar mandi, customer juga bisa mendapatkan banyak promo lainnya. Di Chandra Natar salah satunya adalah minyak goreng. Ada juga promo aneka biskuit seperti Kongguan Assorted 300 gram dengan harga Rp15.400 dan Hatari Sihong yang berukuran 200 gram dengan harga Rp5.500. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.